Halo, selamat malam. Malam, Mas. Malam, Mbak Vina, apa Iya, kabar? baik. Ini gimana nih, Mbak? Portofolionya hijau semua ya? Ah, iya loh, hijau. Jawabnya sombong gitu. Iyalah hijau. Enggak, dia nggak ada yang merah, tapi mah merah nggak. Ini kok, Apa aja yang merah? apa ya kemarin? Siko. Siko, harusnya Siko kapan tuh kan mau TP, tapi nggak sempat, apa reject terus gitu loh di Hmm, area situ, Mas. Tuh loh, 19 berapa tuh ya? nggak 196. tahu. Mm-mm. Tapi ya udah, belum kena stop loss juga. Ya, Terus, sabarin aja dulu berarti. Kalau iya, kita tapi nggak banyak kok, Mas. Masuknya. masuk berapa? Masuk berapa? Cuma Minus berapa maksudnya? Saya AVG-nya 190, 188. 188 itu. Nggak, nggak terlalu ini kok. Kalau dilihat juga volumenya untuk turun juga kecil ya. Jadinya masih ada potensi dia eh rebound support harusnya. Mm-mm. Terus sama apa ya Mas tadi itu? Oh ini si, oh enggak deh Mas, enggak, udah keluar kok tadi itu. Oh kios, iya kios, Aku dapat dapat kios. saham-saham yang kayak gini sih nyarinya dari mana ini? Screening sendiri apa? Saham ancur-ancur ya? Mm-mm. Hah? Screening apa dari Haki? Eh, Apa ya itu ya, inget-inget aja gitu. Oh, Entry ini tadi. enggak, dari kemarin. Oh, Eh, masih punya barang maksudnya. Iya, masih punya barang dari kapan hari itu loh, Mas. Yang aku beli di price action yang mana sih? 520 itu loh, candle yang itu loh. Nih, Sebelahnya. ini. Sebelah, iya bener, sebelahnya, Mas. Iya, dari situ. Heeh. Bener apa enggak? Oh, sempat Salah ya? naik. Iya, aku nggak TP berarti. Kapan naiknya, Mas ya? Kok aku nggak tahu ya? Ya besoknya langsung naik kan? Naik nih. 8%. Hmm, loh, iya ya, Mas ya. Oh, bukan yang itu berarti, Mas. Yang sebelahnya apa ya aku? Ini berarti. Tahu. Iya, lupa lah Mas, aku ngambil di mana. Apa apa naik aku nggak ini gitu loh, karena memang kapan itu sekuritasku juga nge-like gitu loh pagi-pagi. Kayak Mirai tadi itu loh. Oh Mm-mm. iya itu paling Mas aku ngambil di situ. Tapi aku ngapain ya kok ngambil di situ? Nggak tahu lah Mas, lupa. Nggak dalam, maksudnya AVG ku tuh cuma 510 kok. Hmm. Tadi cuan di mana? Koal ya? Oh iya, stokastiknya udah melengkung ya Mas. Tadi cuan cuan di koal ya? Iya loh, dari kemarin. Oh, kemarin cuan di koal. Berarti nahan dari kemarin. Ada barangnya kan masih aku sisain 50%. Barang yang Tadi kemarin. kemarin, heeh. Oh, ini Kan aku masih kemarin. Jadi kan masih. awalnya sangkut Mas dari ini price action yang itu yang hijau itu, tak pikir dia naik gitu loh. Terus entry aja aku. Nah, terus dibawa turun. Akhirnya saya AVG down kan. Heeh. Terus AVG saya itu jadi 398 kalau nggak salah. Nah, kemarin saya buang di 4 berapa ya Mas? 464 apa ya kalau nggak salah. Terus Kemarin. eh eh, kalau nggak salah itu dari Fibonacci saya tarik-tarik gitu. Nah, Hmm. terus kan hijau kan, ya udahlah paling saya tahan aja gitu separuhnya gitu. Kali aja besokan press action kan dapat gitu. Ya Hmm. udah. Besok sih harusnya turun dulu. Oh enggak, aku udah buang barang semua Oh, di udah bareng semua. 482 tadi, heeh. Nah, ya. Berarti udah cuan gede berarti ya. Berapa ya? Ya lumayan gede sih dari 38, tiga yang terakhir kan dari pokoknya intinya
398 jual 3482. 482. Terus di mana lagi Empat tinggal delapan dijual? puluh. INDX tapi harus dia tadi kan bisa TP 310 rencanaku gitu kan tak Vibo bener nggak Mas 310 terus tapi kok volumenya masih bagus ya udahlah nggak jadi TP dulu turun ya udahlah gitu 322 aja. Oh, berarti Maunya tadi udah ini udah dibuang belum barangnya? belum Oh, masih 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 floating berarti. masih tak pegang iya masih Tapi floating floating gitu profit kan? profit aku AVG-nya kan 280. Oh, 280 di bawah ya. Ini Mm-mm. landasannya apa masuk di 280 nih? Enggak, kan kemarin sudah press action, terus kan tak AVG down, kan aku nambah. Oh, Oh, awalnya masuk di 282. Kalau 282 atau 284 gitu. Nah, dari tanggal situ. 4 masuknya. Iya. Ini price action ini hijau ini. Heeh, heeh. Oh, dia naik ke atas nggak kuat, terus dibawa turun, terus ambil lagi di Ya bawah. itu pas ijo itu, pas candle kedua itu kan saya ambil di 282, 284 kalau nggak salah. Hmm. Tapi aku biasa lah, Mas, cuma 5 juta dulu kan. Pengennya nanti agak turun, iya kan nambah gitu. Nambahnya berapa biasanya Ya, kalau bisa average tiga tuh? kali lipat, bisa. 15 juta. Iya, bisa gitu. Paling gede Kadang berapa? ya, berapa ya? 25 kali lah, gitu. 25 juta. Ah, Nah, itu sekali masuk atau bertahap? enggak bertahap. Hmm. Tapi kadang kalau misalnya ini kan aku lihat gitu Mas, pantulannya dia turunnya sampai di mana. Terus kayak waktu koal itu tak tarik Vibo kan gitu. Jadi aku nambah per sub-subnya Vibo itu aku tambahin gitu. Per ini per rasionya. Iya, per hasilnya itu gitu. Sampai dia bawah sendiri, aku pukul. Pas bawah kan ada reversal kan, balik gitu. Lihatnya di daily Kok atau di 1 jam? di daily, Tetap terus di daily. pas di harga tiga berapa ya kemarin? 362 apa berapa itu call tuh? Kok low-nya hari ini kok low-nya nggak ditembus gitu Mas. Maksudnya aku sebenarnya ya belum ada price action waktu aku ngambil itu kan candlenya masih merah waktu itu. Di bawah turun banget gitu. 362. Nah, waktu aku tarik kok itu Fibonya tuh pas Fibo 0 apa Fibo berapa gitu loh Mas. Aku gitulah pokoknya. Hmm. Nah, dia tuh agak naik. Kok makin naik, makin naik. Logikanya kan kalau makin naik nanti candlenya jadi hijau gitu. Hmm. Ya udah aku langsung nambah. Gitulah pokoknya per area Fibonya itu aku tambahin gitu. Maksudku biar aku keluar, nggak harus cut loss karena udah sayang kan pas dibawa turun tuh kan cepet banget tarikannya jadi aku nggak stop loss atau apa nggak sempet gitu udah Hmm. 1,5 jadi gitu aja siasatnya kadang kalau kecuali mas memang aku sempet cut loss gitu ya pas beli dikit sempet cut loss ya aku cut loss tapi kalau kadang kan memang emiten gitu kan cepet banget kan gitu Hmm. guyurannya ya udah gitu ya udah aku pasrah aja terserah lah kamu mau turun gimana soalnya aku lihatnya kan masih uptrend gitu masih bener kan mas masih trennya masih gitu gitu loh ya kayak INDE kapan itu lah ya Hmm. udah. Jadi ketika sampai di rasio-rasio tambahin 5 juta atau 10 juta gitu. Turun ke rasio lagi ke 0,618 tambahin lagi gitu. Pokoknya aku mulai kan Mas Enggak, bilang berarti biasanya turunnya ke 0,5 gitu kan. nah, 0,6 itu kan. nah ini Nah, hmm, daripada aku cut loss mas, karena emiten seperti ini tuh cepet banget gorengnya. Makanya aku milih emiten yang sering digoreng aja gitu. nah terus cut loss kalaupun terus turun ke bawah juga tetap dibiarin gitu. Turun ke bawah mana? Misalkan dia turun terus ke bawah gitu lewatin 0,618. 061 ini apa sih INDX? Ya enggak. Jadi misalnya itu kan merah, kalau press action aku dapat press action yang itu, terus dia kena stop loss, aku udah terlanjur serut gitu ya mas nggak sempet stop loss gitu ya Mm-mm, langsung diguyur ya udah mau nggak mau kan ya mau gimana udah kekunci kan ARB-nya mm-mm.
Ya udah, besoknya kan buka udah dihitung kan. Oh, berarti dia turunnya ke sini gitu. Ya udah, ketika dia di situ ada pantulan, ya udah aku buang gitu, Mas. Pokoknya aku berapa lah Oh, gitu tetap yang penting. tetap dibuang juga. Iya, tapi aku keluarnya kan cuan, Mas. ARB itu kan buka gitu kan. Ya. Misalnya ARB penurunan ARB sampai kan kalau kita hitung minus 7% penurunannya sampai rasio berapa gitu kan. Mm-mm. Nah, oh di sini gitu. Nah, di situ kan aku lihat Mas, ini balik apa semakin ARB lagi gitu kan. Jadi lihat-lihat situasi lah. Biasanya kan dia bisa ARB lagi atau dia cuma ARB satu kali balik kan gitu. Ya Mm. udah aku lihat-lihat dulu gitu. Kalau dia balik, kelihatan kan Mas, nggak bentuk low baru gitu loh. Maksudnya dari ARB-nya itu. Ya udah di situ aku bisa nambahin lah. Yang penting aku keluar, aku nggak cut loss. Hmm. Terus di Ya mana lagi? gimana? Udah terlanjur soalnya kan. Kadang Hmm. sampai ARB kapan tuh match aja sampai ARB 3 kali. Ya mau Berarti gimana? berarti ngelihatnya dari mana? Dari handphone, full dari handphone. Ngelihat apanya? Ngelihat chartnya Dari lab ini PC. dari PC. Nah, Mm-mm. itu ngelihatnya pakai trading view. Iya trading view. Trading view kan delay. Heeh. Tapi kan aku malam udah narik dulu Mas. Ini sampai kemana gitu. Misalnya rasio Fibonya 0,5. Oh kalau 7% turunnya ke 0,5 gitu. Nah terus di situ malam pagi kan aku sama Mirai kan sama buka Mirai tuh Mas. Oh ini harganya udah nyampe di 0,5 dan dia tidak membentuk low baru gitu misalnya. Oh, berarti Iya kan Mas? menerka-nerka Maksudnya ya kan? Kan kalau misalkan di trading view kan delay nih, terus lihat di trading view, lihat di Mirai, oh harganya udah di sini, oh berarti asumsinya candlenya mm-mm. udah naik di atas gitu ya. Iya, Oh, mm-mm. Ya gimana? Ya gitulah Mas. Gimana terus mensiasatinya? Pokoknya aku nggak cut loss. iya bener. Terus apalagi selain ini? Ya itu terus makanya aku masuk dikit dulu kadang. Kalau lari Hmm. ya wis gitu. Terus masuk di mana lagi selain call, INDX, terus apa lagi? Hari ini call INDX aku yang cuan terus Raffi itu aku masuk Raffi kan lagi tadi. turun. Iya, Raffi. Nah, Raffi tadi masih punya itu barang, nah, punya aku Mas. masih Pikirku kan punya. tadi tuh kan dia ARB kan Mas. Hmm. Raffi kan ARB. Terus Hmm. nah, biasanya kan Raffi beli di situ. Niatku tuh mana ya Raffi ya? Iya itu. Terus dia apa ya pertimbanganku tadi beli Raffi? Sebenarnya aku nitip Beli kok nitip. beli Maksudnya beli nggak Raffi di bawah dong berarti. Iya, aku beli di 204. Wih, di harga mau ARB, nyerok dong berarti. Mm-mm. Eh, Pertimbangannya apa se, kok berani nyerok? apa ya Mas? Aku tadi itu lupa kok Raffi itu kenapa ya? Aku ngambil Raffi. Hmm, Di 1 jam, nggak kelihatan. apa ya 30 menit kalau nggak. Pokoknya ada candle itu loh. Hijau itu kayaknya Mas. Aku lihat apa ya tadi pertimbanganku di Raffi itu. Ya itu kayaknya itu tuh candle hijau. Floating profit dong. Iya loh udah 7%. Apa berapa persen sekarang? Aku biasa beli Raffi di harga itu pokoknya Mas. Dan aku inget banget itu mesti ARB di harga itu. 3 kali aku begitu. Jadi apal-apal aja bentukannya. Soalnya Cuman gitu harusnya ini Mas. bisa naik nih besok. Nih. Jadi gini loh, Raffi itu, ya kan, aku tuh apal Mas. Dia main, kalau udah tinggi, seret gitu ya. Dia cuman main tinggi tuh 2 kali. Hari ini tinggi banget. Sama lanjut besok. Besok sesi satu. Nah, abis itu pasti dia ARB gitu. Nah, kalau sudah ARB, nanti dia menuju ke 202 itu harganya, kebanyakan tuh ARB gitu. Nah, aku langsung beli di situ. Itu udah aku lakuin 3 kali kalau nggak salah kayak gitu. Ya Hmm. udah, aku beli aja lah gitu. Masuk berapa ini? Nggak banyak, 10 doang. Hmm. Gitu. Terus, Berarti cuan hmm, udah berapa? Udah 10 mah udah dapat lah ya. hari ini tah. Ya total lah semua. Ya lebih lah, Mas. Lebih ya. Wih. Lebih. Aku nggak pernah cuman 1%, 2%.
pasti di atas 15% gitu, 20% gitu. Kayak Jekon, orang kan baru Jekon aku mau udah 15% gitu. Udah keluar. Hmm. Jekon kalau nggak salah 20% aku hari ini. Screeningnya gimana? Bilangin aku tuh tak tulis Mas saham-saham gorengan yang sering main-main doang gitu. Lah gimana nungguin yang LQ45? Jauh situ itu aja kan biarin aja lah gitu. Iya kan Mas melatih Terus nungguin. sekalian melatih mental. Nggak benar, udah itu ada jurnal udah bagus banget ya. Terus Ap- eh, hari ini udah screening belum? Belum, belum. Coba Aku share. kesel Mas ditinggal Meta kan itu saham kesayanganku. Coba aku mau lihat deh gimana ceritanya. Gimana cara screeningnya. Gimana Mas aku tuh nggak pernah screening. Pokoknya saham tiap hari mau tidur saham-saham yang tak seneng itu kan udah tak catat semua Mas yang sering-sering main itu. Terus gimana cara screeningnya? Ya Coba tak bukain aja dari handphone. coba, Oh, coba press share action. share share sini. Share Oh, nggak bisa. bisa. Gimana apanya? Ya, wis, pokoknya kayak gitu terus tak bukain gitu loh, Mas. Oh, besok press action nih. Sekarang ada HK pantauan apa? langsung. Hmm? Sekarang ada pantauan apa? Belum ada. Kan aku masih punya barang. Aku tadi itu ketinggalan kekes, KRYA. Kekes Mas masih bisa masuk nggak ya? Nasi. Kan saham-saham yang digoreng aja loh, Mas. Gak apa-apa lah buat melatih mental dakdikduk gitu. Tapi aku mah nggak dakdikduk, Mas, sekarang. Ini kalau misalkan naik kayak gini nih 5% Heeh, masih tetap di hold. misalnya gitu. Iya, aku tarik Fibonacci itu, Mas, yang Mas ajarin. Pokoknya area aku 05, 0 03-nya kepake nggak untuk target? kepake. Itu Pakai juga untuk target. kepake. Lihatnya Heeh. gimana kalau misalkan udah sampai di 0382? Aku lihatnya di volume gitu. Terus lihatnya di candle per jam gitu. Kalau misalnya terus candlenya masih full, ya udah aku hold aja, Mas. Tapi kalau misalkan di kayak gini nih kondisinya tapi udah di 382, apa yang dilakuin? Sekarang tah. Ini apa emiten apa? KKS. Tadi enggak masuk aku itu. Males sudah. Sekarang aku udah males, Mas, gitu. Enggak, Udah kalau jalan gitu misalkan aku udah punya males. barang di bawah. Oh, udah punya barang di bawah Terus di ya. 382 nih kondisi candlenya kayak gini. Aku TP lah itu orang candlenya jarum atas gitu. Tapi volumenya masih tinggi, Mas. Ya wis biarin dulu lah. Volumenya yang mana Santai. lihatnya? Masih tinggi nih, lihat nih volume yang ini. Eh, Ini kemarin. yang daily Thomas hari ini. Lihat volume daily berarti. Volume Dailynya daily hari kayak ini gini. gimana? Oh, tipis gitu. Heeh. Terus candlenya kan gitu, Mas. Hammer gitu. Kata Mas suruh nahan. Nah, maksudnya ini gimana? Kalau kalau kondisinya kayak gini, Mbak Vina akan hold atau TP? Masih tahu? Kondisinya masih hold kalau kondisinya kayak gini. Iya. Landasannya Stokas Stokastiknya itu juga masih mengangkang gitu, Mas. stokastisnya masih mengarah ke Melengkung ke atas. atas gitu. Mm-mm. Oke. Terus itu kan candlenya juga begitu kan. Biasanya kan kalau candle gitu bagus. Hmm, full body Terus lah ya. volumenya hammer kan. Mm-mm. Iya kan, Mas? Mm-mm. Terus volumenya masih hijau kan. Mm-mm. Gitu. Ya udah gitu. Tapi kalau nggak punya Walaupun barang ya nggak. volumenya tipis kayak gitu tetap di hold. Iya. Soalnya gimana ya, Mas? Aku mau mainnya santai turun ya Ya udah nggak gitu, apa-apa, Mas. enggak. Ini jawab aja sesuai yang biasanya dilakukan biar. Tak hold, Mas, tak hold. Atau TP separuh itu intinya dua itu. Hmm. Tapi Mas, aku tuh minimal TP tuh di 0382 soalnya. Minimal TP, berarti acuan TP-nya 38038. Minim di situ. Terus sebelahnya kan resistnya juga di situ. Nah, itu nggak ada resist sebelahnya gitu kan? Mm-mm. Terus apa lagi? Meta. Coba kita lihat Meta. Meta kenapa Meta mau kesel. kenapa mau entry Meta?
Ya itu ada press actionnya, tapi aku udah nggak mau sekarang karena ketinggalan. Hammer, Tapi kan dia breakout Mas hari ini. hammer berarti Gimana ya. kok? Heeh. Bener Terus nggak sih Mas? harusnya entry entry di sini. Iya, kesel banget Hmm. aku ketinggalan. Sedih kan aku ditinggal sama dia. Terus itu stokastiknya juga begitu bentukannya. Aku padahal nggak ngerti stokastik. Pokoknya aku yang tak amatin aja Mas. Stokastiknya begitu, melengkung U gitu, cakep gitu, biasanya Hmm. masih lanjut. Terus kalau misalkan udah entry nih acuannya langsung tarik dari sini ke sini gitu. Iya, tetap sama lihat resis-resis sebelahnya juga sih gitu. Lah itu kan udah pas tuh 0618. Mm-mm. Ya kan Mas? Mm-mm, betul. Gitu. Terus resis-resis aku juga bandingin sama resisnya gitu yang sebelum-sebelumnya. Biasanya Lihatnya kayak resistnya gitu. di mana? Yang mana? Ya itu Mas, candle hijau itu kan kelihatan hijau Yang mana? tinggi itu. Ini, Yang kiri. ini, Gede itu. ini. Ya itu kan bisa tuh. Yang mana? Ya itu. Ini berarti benar. Heeh. Ini pakai nggak? Mana? Nih. Yang mana Mas? Ya ini yang aku tunjuk nih. Yang saya tunjuk ini. 169. Mm-mm. Enggak sih, aku jarang pakai. Nggak pakai ini berarti 167 itu, ini 167 berarti itu. acuan 167 mana? Ya 16 05 itu, Vibo ya 05. ya Itu berarti kan bukan juga. berarti acuannya bukan resisten dari klasik dong, dari Fibonacci Loh, dong. itu kan ada Mas, resisten minor itu juga Mana itu. sih? Itu loh candle Ini, hijau itu loh Mas, jarum ini, tengah-tengah. ini. Tengah, enggak Oh yang ini. tengah area. Heeh. Oh Nah itu, ini. Mbak. Heeh. Oh Iya kan? berarti hmm, berarti ambilnya dari sini, dari resisten-resisten itu. Iya, wis pokoknya daerah situ Sebetulnya terus eh saya tuh lagi ngeliat nih pandangan Mbak Vina ketika ngeliat chart itu seperti apa gitu. nggak tahu Mas aku bener apa Ya enggak, nggak pokoknya apa-apa, aku udah nggak apa-apa, cuan gitu. nggak apa-apa. Mau bener mau salah, yang penting itu udah bisa bikin cuan, ya kan? Jadi Kan Jadi aku pokoknya TP area 0382, 05, 0616. Begitu 0616 ke break kelewat, berarti kan ke atasnya Mas mungkin. Gitu. 0618 maksudnya. Iya, kalau dia lewat 0618 di kan break, siapa tahu bisa ke atas lagi. berarti belum tentu juga TP di 0618 gitu maksudnya. Jadi Tapi kalau tergantung jadi gini, tergantung enggak pembentukan di 1 jamnya. gitu. Oke. Lah kalau candle 1 jam masih bagus banget chartnya masih ini masa tak TP Mas? Ya, iya, iya. Orang hargaku udah bawa kan ya sayang. Hmm. Kalau ngelihat Kecuali tergantung terus kecuali hatiku udah cukup gitu. hmm, Saya gini Mas, aku udah terlanjur masuk 25 juta gitu kan. hmm. Rata-rata 25% Du- kan. dua puluh Udah lima udah juta itu eh tadinya tuh sekali masuk atau enggak jarang. Enggak, aku biasa masuk 5 juta dulu, tes slot aja dulu arahnya mau kalau kemana. kalau So, misal slot aja 5 juta ya. Hmm. Terus hmm, nggak apa-apa bener itu kan standar entry awal kan. iyalah Dan Mas, itu pokoknya aku satu dan itu banding saya tiga juga atau satu banding ini lima. loh apa namanya ngelakuin itu loh. Jadi kalau misalkan budgetnya berapa gitu, masuk aja dulu Heeh. berapa 10 gitu kan untuk entry Heeh. besok kalau misalkan dibawa turun lagi masuk lagi 10 gitu. Heeh, heeh, Nah heeh. kan beda nih, Jadi, beda heeh. kondisinya beda nih kayak Mbak Vina sama aku nih beda. Kenapa? Kalau aku kan lebih ke swing, artinya dia dia turunnya agak jauh dulu, baru tambahin lagi. Kalau Mbak Vina ini kan lebih kayak terbilang masuknya ke fast trade. Sebenarnya kalau turunnya agak jauh baru tambahin gini Mas. Aku Mm-mm. menambahin 5 kali lipat sampai 3 kali lipat itu kalau udah keseret gitu. Misalnya, ARB sampai 2-3 kali ya kan Mas gitu. Akhirnya Bener. minusnya jadi 30%. Nah, mau nggak mau kan aku pukul supaya aku keluar dan aku nggak harus cut loss jutaan gitu. Walaupun 5 juta Mas, kalau keseret 30% itu bisa 1,5 juta juga kan sayang juga gitu loh. Mm-mm. Ya udah aku pukul gitu. Nah, terus Tapi mau 10 tapi kali. gini, ketika dia RB terus, entry-nya ketika Mm-mm. ada reversal pembalikan arah, katakanlah ya, Mm-mm. misalkan ya, Mm-mm. dia ARB nih turun tiga Mm-mm. kali, ya kan? Itu udah Mm-mm. berapa? 21% kan? Setiga kali ARB
kita kan pasti Iya, entry di atas, berarti lebih dari 21%, katakanlah iya lebih. Heeh. 25% atau sampai 30%, benar. Iya, Nah, iya. terus entry-nya ketika ini misalkan ya, ini bisa memutuskan untuk entry di bawah. Yang pertama pertanyaannya, tunggu dia naik dulu ya, tunggu dia naik dulu, terus kita wait and see, atau Mbak Vina wait and see, besoknya baru diambil ketika dia ada price action, atau Mm. ketika dia mulai kira-kira nggak turun lagi Nah di itu candle Mas ini. aku. Soalnya gini, pertimbanganku kan aku bukan mengambil baru Mas. Kecuali aku mengambil baru lah. Misalnya baru emiten memutuskan pertama kali awal aku ambil pasti aku pakainya price action gitu kan. Mm-mm, mm-mm, Tapi ini kan posisiku AVG down gitu loh. mm-mm, Nah, aku ngelihat di candle hari ini itu volumenya juga bukan yang tinggi banget gitu. Maksudnya merahnya juga tipis, udah mengecil gitu kan. Terus apalagi mm-mm, kadang kan merah tapi volume hijau gitu kan, bisa kan kayak gitu. mm-mm. Terus kayak match, aku lihat di 362 itu pas di Fibo 0. Maksudnya pokoknya penurunan gitu Mas di situ. Terus dia tidak membentuk low baru gitu. Aku wait and see kan gitu. Aku liatin sampai sore gitu. Katakan misalnya 362 low-nya hari ini. Mm-mm. Terus sampai siang sampai sore dia nggak ke low 362 lagi. Misalnya dia sampai ke 390. AVG aku pertama beli 440 ya. Artinya aku AVG down di harga 390 bukan 362 kan masih masih oke gitu loh. Heeh. Ya kan? Maksudnya masih Ah, harga berarti bawah juga. berarti pertanyaanku gini, berarti benar, berarti ini ya benar, maksudnya benar tuh, entry-nya ya dia kalau misalkan dia nggak turun lagi, dia mulai naik, mulai dihajar Mm-mm. average down gitu. Iya. Dia naik sedikit, dia naik Mm-mm. sedikit. Nah, naiknya ini profit berapa persen dibuang? Apakah tunggu besoknya lagi naik atau Enggak. Logika aku kan kalau misalnya naik, candle yang dari merah kan jadi hijau kan. candle yang dari merah dari hijau? Jadi ini kan jadi hijau nih. Candle saat ini kan kemarin ARB Ya kan, kondisinya, merah ya kan? kan, merah Mm, kan. mm, Terus kan balik kan Mas, gitu. Pas candle merah terakhir, berarti kan open open turun kan merah ya, lo kan. Terus mm. dia naik lagi. Nah, aku ngelihat itu Mas, gitu. Candle itu high-nya dilewatin gitu maksudku. Kayak Candle match yang itu merah gitu ini. aku. Gini, misalnya contoh apa ya match aja lah, itu aja Mas dibuka itu koal itu Mas, biar enak ngomongnya. Wow. Nah, pas itu loh Mas, harga low banget itu. Nah, di harga ini yang candle yang body gede itu. Nah, itu kan merah-merah kan, dua kan. Terus kan dia Ini turun kan kondisinya sampai katakanlah beli di sini atau beli di mana? heeh. Ya, di hijau-hijau itu, hijau itu. Ini, Di ini loh Mas, ya hijau ini, itu, sebelahnya candle merah yang kebalik itu. ini. Sebelahnya Oh lagi. ini. Nah, Katakanlah harapan beli. kan anggapanku kan itu kan candlenya hammer kan Mas. Terus price Heeh. action aku beli gitu Oh, loh. ini Ternyata kan itu belum belum sebenarnya jadi price action, ini kan masih di iya bawah. belum, belum. Aku salah ngeliat gitu loh Mas, garisku gitu. Wah, ternyata Mm. ternyata belum gitu. Ya udahlah mau gimana gitu kan. Terus dibawa Terus ke turun bawah. Heeh, dibawa turun besoknya. kan. Mm-mm. Ah, Ya udahlah biarin, ini udah ARB supportnya, kan ditandain berkali-kali. supportnya. Iya, supportnya ya udah kan Mas ARB kan. Ya Mm, mau gimana? Udah terlanjur ya wes lah aku tunggu sampai di mana penurunannya gitu. terus, Terus apalagi kan emiten kok pertimbanganku kan. Jadi gini, sebelum aku gitu aku milih emitennya juga emiten yang sering main aja gitu. Biar mm, kalau nggak ini. ini kondisinya kan gini, kondisinya di bawah banyak gap. Terus ini ARB, Mm-mm. ARB, ARB, ARB. Nah, aku bayanganku Mas, aku sebenarnya takut dibawa nutup gap-gap yang bawah itu Nah, itu gitu. kenapa berani ngambil? Karena kan Nah, pertimbangannya, nih kalau kita lanjut lagi ya, ini sempat sempat turun loh, iya, heeh. Nah, itu sempat kan turun. Mas. Aku itu sebenarnya gini. Gini loh, ya namanya bisnis ya Mas ya. Terus kita udah terlanjur gitu kan. Ibarat kita udah salah salah langkah gitu kan Mm, Mas ya. mm, mm. Nggak stop loss gitu. Ya gimana dong Mas siasatinya, ngangkatnya tuh gimana? Aku mikirnya di situ. Ini kalau ke bawah pasti aku banyak gap gitu kan. Isi bisa keseret ke sini gitu. Data itu Mas berapa persen. Tapi kan uangku masih 5 juta kan di situ. Katakan hilang seratus Baru 5 persen pun juta. baru 5 juta kan. Nah, Aku kan bukan belum udah. AVG kan situ. Katakan aku hilang 100% ya udahlah gitu kan. Mm.
ya udah hilang-hilangan 5 juta, ya wis lah Hmm. biarin Emang gitu. nggak mungkin ya sampai nol ya. Heeh, ya tapi iya Nah, bayanganku gitu aja. Ya udahlah biarin aja gitu. Terserah lah mau dibawa kemana gitu, Mas. nah Terus, terus nah pas di situ aku kan tarik Fibonacci kan dari atas itu dari mana? Mas gitu. Dari Dari itu mana? Dari pas sini. ya itu, heeh, bener nggak? Dari sini kemana? Eh dari mana ya aku kemarin Fibonya Mas? Bener nggak sih Mas? Aku Kalau nggak dari ngerti ya sini kan nari nggak Fibo. mungkin. Gimana ya aku kemarin Mas? Oh dari itu Mas yang itu loh yang sebelumnya itu. Nih, Ya nggak sih Mas? Iya itu ke atas kah? heeh. Bener nggak kayak gitu? Ya ini kan untuk nyari support. Iya, Pak. Untuk narik turunnya dia kan sampai di mana kan? Iya kan udah sampai ke 100 nih. Nah, itu lah ya Mas. Dari situ kan, aku kan tarik dulu tuh penurunnya sampai di mana gitu. Berarti bayanganku itu sebenarnya ke 310 karena selain di situ kan ini kan, oh ya udahlah dia turun sampai ke yang area satu itu rasio satu gitu. Nah, besoknya aku lihat dia turun Mas emang 362. Ya udah aku amatin lagi gitu sampai 362. siang. Iya, 362. Benar benar benar. iya, disitulah aku inget kok. Terus aku lihat kan sampai sore pergerakannya. Aku tuh nggak mukul gitu, nggak Oh, nambahin berarti tiga. karena nyangkut jadi Oh, dipantau gitu. iya, aku pantau kan gitu karena ya Terus udah ini mau AV. pantaunya pindah-pindah nih, hourly, daily. Enggak. Jadi Aku cuma fokus di lihat mana? Geo daily aja Di lah gitu. daily aja. Terus Soalnya gini apa ya Mas ya? Karena pikiranku tuh ya udah 5 juta kalau katakan ini 5 juta hilang gitu ya udah gitu Mas. mm, mm. Kan Iya kan? kondisinya kan gini. Heeh. Ya, kondisinya ketika ini open besoknya di sini kan. Ini kan kondisinya kan begini kan, merah kan? Iya dong, kan sempat Betul, turun dulu, heeh, betul. ya kan? Iya. Sempat turun dulu. Terus Turun udah kan? ini Lah kondisinya aku bertahan udah gini. siap sampai aku udah siap sampai 310 itu. Bahkan aku siap hilang 100%. Itu dulu kan poinnya. Nah, Sudah siap terus sampai 3. Ya betul, betul. Ini benar. Targetnya tuh ke 1272 kalau dia terus turun ke bawah. Karena kan ini kan heeh. kebalikannya. Kalau kita nyari target kan nariknya gini. Satu dua tujuh Heeh. dua di atas. Tapi kalau misalkan Heeh. buat nyari turun ya benar nih targetnya ke sini. Lah aku nggak akan AVG down Mas sebelum dia benar-benar ada pembalikan arah atau gimana gitu loh Mas. Makanya aku biarin aja tuh 5 juta itu mau minus gimana aku biarin Terus gitu. terus ketika Nah, itu kan pas di situ aku lihat di 362 dia sampai turun. Kok 362 agak siang aku amatin lagi, Mas. Kok dia nggak mentuk ya lo baru gitu, Mas. di Maksudnya 362 low-nya itu low-nya nggak ditembus kan gitu. berarti Kan itu eh, candle-nya kan merah dulu kan, ke bawah kan eh, merah. eh. Nah, berarti Nah, acaranya terus 362 lah ya. 362 kan 360 nih heeh, low-nya kan. heeh. Terus udah Terus gitu dia kan naik terus kan. Kondisinya kan dia naik terus kan. Udah nggak ke berarti nggak low. ngelihat order book ya. Enggak, Bener-bener nggak ngeliat order book ya. enggak, Ngelihatnya enggak. cuman timing timer, timing time lah. Ini kok jam Mm-mm, segini kok nggak turun lagi gitu ya. Pasti gitu mm-mm, kan. mm-mm, mm-mm, Kalau bicara session berarti kan bicaranya mm-mm, tentang waktu kan. Ya mm-mm. kan Ya ini udah aku session soalnya fokus. apa ya udahlah santai aja Terus gitu Mas. entry di mana? Terus memutuskan Nah, untuk terus average down gini, gimana? terus gini Mas, aku memutuskan AVG hike-nya pada saat itu harga opennya itu ditembus gitu. Harga Enggak. Itu opennya. aku belum ditembus. Jadi Nah, kan ketika kalau ini kan harga ini open katakanlah gini ya. Ini opennya di sini katakanlah ya. Heeh. Katakanlah Kan terus kan kalau turun kan candlenya merah kan. ini Pas udah opennya di pas ternyata opennya udah ditembus, mulai hijau nih. nah kan harga candlenya udah hijau berarti. Bener Heeh, nggak? Kak? Pas heeh, opennya ditembus. Nah, Ini ya udah udah hijau nih, Mas. kondisinya kayak gini. Kondisinya udah hijau gitu. Nah, Terus pas kondisinya hijau itu, oh ya udah aku entry pun Mas, AVG ku akan turun. Bener nggak? Pas betul, kondisi itu. betul. Gitu. Dapat nggak Ya di last wes. price? Di last price tuh maksudnya di mana? Ya di Di harga harga terakhir, penutupan. bukan di Enggak, harga bahkan ketika enggak. average down. Jadi Turun aku kan itu average price-nya. eh, Teman dapat nggak di jadi last gini. price? Dapat. Jadi aku itu beli pukul 5 kali itu ketika high-nya sudah harga open-nya sudah dilewati, candle-nya sudah hijau, itu aku langsung pukul gitu, Mas. Nah, itu langsung dia lari.
Udah gitu. naik ke atas nih. Berarti ini kan Iya. Mm-mm. pertanyaannya berarti eh, average down-nya 5 kali lipat. Berarti 25 juta. Kalau pertama masuk 5 juta langsung nih. Kondisi candlenya Ya, masih tiga kayak gini puluh nih. juta toh. 30 juta. Pokok 30 juta berarti 6 kali lipat. Hmm, nggak ngerti gitu gimana. Lah Pokoknya iyalah. 5 kali, aku beli 5 kali lagi. Mm-mm. Berarti itu beli di AVG satu ku harga atau satu harga. satu Enggak harga satu harga. langsung langsung pukul 30 juta. Iya. Soalnya aku mikir AVG ku langsung turun itu. Langsung turun mendekati harga itu. Harga open itu. Mendekati harga open itu berarti dapatnya di last price. Iya, heeh. Last price itu Gitu. harga yang Iya, lagi running toh, Mbak. iya mendekati lah. Mendekati Iya, berarti lima, masih di lima atas. kali itu gitu. Iya, iya, di atas lah, Mas. Bukan yang 362 itu. Iya, enggak Aku, maksudku gini. Katakanlah sekarang last price-nya ada di 392 nih. 390 mm-mm. nih. Last price nih. Iya, iya. 390 terus hajar nih 30 juta, Heeh. ya kan? Ini Turun dapat lah. dapatnya di 390 juga kan? Iya, iya. Enggak, paling 392 kayak gitulah. Oke, 392, Oh, 398 tiga lah ya. sembilan delapan lah, di Tiga sembilan situlah. delapan lah ya, nggak mungkin 392. Mm-mm. 398 terus udah gitu dia naik ke atas. Ya udah lari Thomas. Udah kan berarti bentukannya hammer kan? Terus TP-nya di mana? Oh, aku TP-nya tak balik tuh Fibonya. Oke, good. Berarti Gitu. TP-nya dibalik. Iya kan gitu. Enggak, Ingat ya nyari itu TP tak ya. tarik. Mm-mm. Iya, tak balik Fibonacci-nya Dibalik, dari tarik ke situ ke sini. situ. Terus Heeh. Nah, TP-nya di TP mana? aku TP pertama 382, di enggak, aku TP pertama di 464. 464. Udah karena 466 kan. Soalnya itu udah dari pertimbanganku gini, Mas. Itu naiknya udah 15% atau berapa aku lupa karena Mm. posisi dari merah kan. Mm. Nah, aku nggak mau tinggi-tinggi gitu. Secara aku udah cuan banyak. Kalau aku TP di 466 kan mepet aku turunin gitu. Betul, 464, betul. 460 itu aku sudah mulai buang. Nah, terus aku Buangnya sisain sekaligus apa apa eh enggak, eh, aku 50% aku buang barangku. Nah, oke. terus aku lihat kan volumenya makin tinggi kan. Maksudnya candlenya gitu, terus volume tinggi gitu. Ya udah aku sisain aja toh AVG ku jauh sama harga sekarang gitu. Mm. Dan ini baru main kan, ya udah aku biarin. Nah, gitu perjalanannya. Terus akhirnya closing semua sekarang udah keluar semua. Nah, sebenarnya kan kayaknya tuh harusnya kan targetnya mungkin bisa yang 49, tapi kan aku udah ini lah Mas gitu. Maksudku udah ini aku Udah keluar cukup lah ya. semua tadi, aku Tadi, dapat baru berapa? tadi Dua, berarti. dua, iya tadi itu aku keluar Oh, di berarti empat kemarin buang lima delapan puluh dua. persen Tadi Heeh, sisanya 50% baru dibuang. di Karena 480. karena dilihat ini nggak bisa naik lagi gitu. Aku nggak ngerti kan besok naik lagi apa enggak, tapi Hmm. aku udah cukup gitu. Ya Terus nggak, maksudnya candlenya, hari tadi heeh, tadi kan kenapa heeh, bisa memutuskan dibuang ya karena kan asumsinya atau yang mungkin dilihat hari heeh. ini nggak kuat naik ya kan, nggak kuat naik mungkin Iya, udah di udahlah situ dibuang aja, aja lah heeh. gitu lah, Heeh, mumpung toh masih di udah atas gitu mungkin mikirnya. heeh, heeh, gitu. Terus tadi Oh. aku lihat bid overnya juga kok ini lah. Terus aku mikirnya aku buang di angka-angka yang bulat gitu, Mas. Apa namanya angka apa ya? Pokoknya 480 lah aku pilihnya gitu. Iya Dari paham. mana ya 480 aku tadi pertimbanganku dari apa ya pas 480. Tapi bener loh 482 terus dia turun. Aku lupa apa ya tadi pertimbanganku kok 480. Oh, dilihat dari bid over, Mas. Itu aku lihatnya itu tebel. Overnya kok tebelnya Berarti cuman ngeliat sampai bid over 4. juga apa sekilas aja nih? Iyalah, kalau udah mau TP-TP aku lihat bid over loh, Mas. Hmm. Gitu. Akhirnya dari aku minus 1,5 juta, aku jadi cuan ya berapa ya? Lumayan lah. Di atas 5 juta. Oke. Katakanlah ya, Mm-mm. ini Mm-mm. kan kadang sering gitu, kadang sering.
Kalau aku tuh biasanya bilang gini, kalau misalkan dia udah bergerak 2% di atas harga open, biasanya dia akan stabil gitu. Kan kalau ini kan belum tentu ya kan. Ketika dia ketika dia naik ke atas, terus katakanlah dibanting turun lagi. Mm. Ya Cut kan loss, aku kan belum AVG down, Mas. hah? Kan aku AVG down ketika candlenya udah, maksudnya buka, udah bener-bener penuh, maksud apa ya, di atas harga open kan, misalnya opennya 390, ya aku entry 394 kayak gitu kan. Iya, iya. Kan Mm-mm. kan dia Terus katakanlah, dibanting gitu, heeh, terus dibanting, heeh. udah entry terus dibanting. Iya, kan katakanlah udah naik ke atas nih. Kan udah Heeh, di atas harga open dong. heeh. Terus pas entry dibanting. Kayak, heeh. Cut loss ya, Dibanting sampai ke bawah gitu. ya balik lagi ke low-nya. Ya aku tak cut loss yang itu Mas, harga yang aku beli itu paling. Yang harga beli mana? Maksudnya yang itu yang aku beli 25 juta itu. Yang baru masuk itu dibuang. Mm-mm. Tapi Yang sebenarnya kan aku gini loh Mas, gimana ya ngomonginnya? Itu kan susah mengungkapkannya. Itu mm, terjadi pas aku ngelihat bid offer apa ya karena segala itu macam. spontan, kondisional Apa kan, ya Mas ya? Atau situasional. feel gitu ya? Atau apa ya? Ngungkapinnya Insting, bingung. insting itu insting. Iya gitu loh. Kalau Itu ditanya itu aku insting. bingung. Ya nggak apa-apa, yang penting kan bisa diceritakan kondisinya ketika itu gini gimana. Ya tetap Mm, market, mensiasati market ya, makanya kan saya juga sering bilang, lepas dari apa yang kita pelajari sekarang, nantinya insting kita yang akan eh, menguasai market gitu. Nanti Jadi aku misalnya gitu, kenapa aku berani 5 kali apa-apa? Karena pada saat itu aku juga melihat bid overnya udah dia udah lompat-lompat, udah lari banget gitu loh Mas. Udah kelihatan overnya itu udah tebel-tebel, bidnya udah ditebelin ya udah gitu kan. Udah kelihatan lah Mas gitu. Mau hajar naik kanan gitu. apa, hajar kanan apa 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 mas? Ngebit enggak aku HK aja gitu. Contoh kasus klien di call di mana? Ya, ya pokoknya aku Selis dapat kalau nggak kemarin? Slis itu Slis itu iya ikut beli terus aku Slis kecuali beberapa hari ini belum. 2 hari ini belum. Jikon, Jikon. Mm-mm. Jekon beli loh aku Mas. Jikon Nah, heeh. kemarin cuan. Nyangkut Cuan aku nggak di dua Jikon waktu pas di sini kan ada price action nih. pas itu. Enggak, aku nggak beli kok. Oke, kondisinya pas beli di mana? Di sini masih di bawah. Itu di situ, di merah itu. Di merah beli. Nah, aku kan bingung Mas. Kalau kayak gini ini berarti kan harusnya aku nunggu candle yang itu kan Mas, yang sebelah yang kiri. Nih. Break 180 nggak sih Mas? Harusnya aku baru Nah, ambil. kondisinya gini, kalau misalkan Ada eh, candle kayak ada gitu. candle kayak gini, ya, ini kan Heeh. range-nya besar. Kalau misalkan kita acuannya mother bar, ini kita ambilnya di sini berarti 180. Nah, tapi kita udah bisa ambil ketika candle ininya di break nih. 171 Itu di break. aku udah spekulasi di situ Mas gitu. Aku kan bingung mau tanya Mas Alfian itu. Jadi waktu itu aku beli Mas udah di situ 170. Terus kan, nah Berarti di di situ aku candle yang beli hijau Mas ini, 3 hari yang lalu kayaknya Mas ya aku beli itu. berarti yang ini dong, Oh iya hijau itu Mas, hijau itu. yang Ya ini. sebelahnya. Heeh. Nah terus kan, nah itu aku beli Mas 5 juta gitu. Terus dia turun kan, sampai turun kan, ngekor kan. Mm-mm. Pokoknya aku AVG down kok. AVG ku tuh jadi satu 168 apa 169 ya. Pokoknya ya anggaplah 170 lah gitu. Nah, terus aku mikir, Mas, ini kok di sini terus gitu. Kalau misalnya Terus hari itu bayanganku tuh closingnya ditutup, di bawah turun. aku santai aja gitu. Karena VG ku di situ. Soalnya aku mikir kelihatan Berarti gitu dari bid offernya. berarti nggak ada kata cut loss lah ya. Enggak nggak mau ada cut loss. nggak ada kata cut loss. Jadi kalaupun diturun kita udah siap, minimal 5 sampai
sampai tiga kali Mm-mm. eh, lot yang di atas. Nah, Soalnya gini Mas, aku milihnya saham yang sering digoreng gitu aja lah pertimbanganku. maksudku Nggak gini, mau. eh ini kan tadi kan ceritanya masuk 25 juta, masuk 30 juta gitu kan. Nah, Hah, average down biasanya kalau masuk lagi 5 juta pernah nggak? masuk lagi 5 juta. Heeh. Maksudnya gimana? Satu Kalau maksud enggak aku mah kalau kalau turun banget itu baru aku tuh sampai 5 kali Mas. Tapi kalau kayak turun cuman nggak sampai kena stop loss gitu ya, aku tambahin aja 5 juta udah beli 10 juta doang gitu. Kadang ya cuma 5 juta gitu ya udah biarin gitu. Mau walaupun cuannya gimana gitu. cuma 100.000, 200.000 Eh, gitu ya. tapi nggak pernah. Aku Mas 5 juta cuannya 1 juta, 1,5 juta gitu. Ya karena kan 20%, Iya, heeh. Heeh. dua puluh Sekarang nggak pernah persen. aku Mas. Ya bukan apa ya, aku nggak pernah. Jadi udah pasti pakai ilmunya Mas tuh kok di atas 10% gitu. Setidaknya 500.000. Iya, sepuluh Nah, persen kan. heeh. Nah itu Mas waktu Jekon dibawa turun gitu. Ya udahlah beli lagi kan stop lossku kan di bawah ini mother bar-nya itu kan Hmm. gitu. Nah ini kok Ya ngomongin udah. stop loss, berarti kalau turun ke bawah berarti stop loss. Ya, ya sekarang gini loh, aku tetap stop, aku tetap cut loss mas, tetap stop loss gitu loh. Kalau memang turun gitu, aku tetap cut loss. Kalau aku belinya baru 5 juta kan, artinya kan paling aku cut loss berapa sih 500.000 gitu kan? Kenapa di Ya, call nggak cut loss, malah didiemin? ya karena udah keseret, tiba-tiba bruk langsung ARB gitu loh, mas. Oh Itu karena mah kondisi. nyangkut. Ya Gim, aku kan bilang kalau saham Iya, gorengan, pas kita nggak ngeh, nggak dilihat itu kan kadang tiba-tiba nyangkut. aja ARB kan. Hmm. Nah, ya kayak gitu kan udah pasti ketika besok dia 2 kali berarti minusnya 14%. Udah di bawah area stop loss kita banget gitu. Ya Udah udah. kepalang tanggung lah ya. Oh artinya Iya. gini, kesimpulan yang aku dapat nih berarti kalau selama masih bisa cut loss ya di cut loss gitu Iya, selama aku ini. cut loss. Iya. Selama masih bisa di cut loss. Tapi kalau kondisinya kita nggak mantau, kita lagi ada hal apa gitu. Terus Kadang-kadang kan kita ngelamun dikit aja toto ARB kan gitu kan. ARB kan ya gimana mau jual, orang udah nggak ada yang mau beli ya kan. Berarti udah Ya nyangkut gitu ya, mau nggak mau, aku mah. mau nggak Makanya mau aku kan. bilang, eh, Mau nggak mau kan it, tunggu besok, ketika besok entry, mm-mm, ketika besok mm-mm, open masih dibawa turun lagi, mau di cut loss juga mm-mm. udah tanggung kan gitu. Iya, ya udah sekalian aja kamu mau dibawa kemana gitu. Kalau jadi aku juga udah siap mental gitu, Mas. Maksudnya makanya aku masuk 5 juta dulu. Misalnya dia bener-bener sampai ini, ya paling 100% aku hilang, ya udahlah 5 juta kan hilang gitu. Hmm. Gitu. Soalnya aku udah sebegitunya gitu. Maksudnya aku udah yang nyiapin mental aku Aku gitu. sering bilang nih sama teman-teman di grup juga, trading lah pakai, baru bahasanya uang sampah. Sebetulnya nggak ada uang sampah sih sebetulnya, tapi Mm-mm. lebih kayak lu kalau trading, lu masukin uang ke dalam akun trading lu harus sudah siap hilang uang itu. Sehingga nanti ketika lu eh, apa namanya keseret ataupun bahkan cut loss dengan seluruh aset yang ada di akun itu, ya udah nothing tulus gitu. Jadinya Mm-mm. psikologis nggak akan terganggu. Kata Iya, iya mungkin. Ya karena kayak aku udah. kayak misalkan 5 juta ya udah, mau habis 5 juta ya udah habis, ya berarti itu udah nothing tulus ya, terserah lah mau habis habisnya terserah gitu kan. Iya, makanya aku udah itu sebegitunya gitu Mas. Entah dulu sering katus atau gimana aku juga nggak ngerti, tapi ya udah gitu. Dapat 1 juta ya aku bersyukur. Misalnya dia naik, pas dia turun udah terlanjur keseret kan aku baru masuk 5 juta Mas gitu. Lah nanti aku lihat gitu. Kalau memang dibawa turun terus sampai misalnya hargaku 400 sampai jadi 50, ya kan juga nggak mungkin kan Nggak emiten itu mungkin, nggak main masa gitu terus gitu pasti kan. Ya ada udah ada gitu aja. ribonnya walaupun Nah, sekali gitu, manfaatkan nah ribon ketik itu ya. Nah terus gitu. misalkan kondisinya, katakanlah ini udah dapat nih 160 support dari mother bar-nya. Terus udah Mm-mm. gitu, ini kan udah masuk pertama di 170. Terus Iya. kondisinya katakanlah di bawah turun nih.
Ya. Kondisinya di bawah turun begini, Hmm. contoh lah ya. Kondisinya di bawah turun eh, mendekati harga support. Nah, Stop loss. di Harga. harga support, di harga support. Nah, beginilah Hmm. kondisinya. Hmm. Iya. Ini kan hari ini katakan lagi merah. Hmm. Entry-nya tadi atau besok? Hmm. Entry-nya untuk average down besok atau hari ini? Katakanlah kalau besok berarti nunggu ada pergerakan naik dulu gitu. Enggak, Mas. Aku mah kalau AVG down ya itu aja. Pokoknya nggak kena area stop loss, saya suka-suka aku. Suka-suka lah ya, berarti nggak ngaruh mau candlenya warna apa kayak, mau candlenya warna merah Enggak. atau lagi Enggak, tekanan. aku enggak. Aku Jadi lihat aja dia ininya di mana kan, kadang ada emitennya kan lagi berhenti di situ-situ aja kan, Mas. ya udah ambil Kan di situ. ya udah Yang gitu. penting Kan nggak terus ambles bit gitu lah ya. kan bit over juga kelihatan kan. Oh, area tebelnya di sini gitu, yang tebel-tebel itu. Gitu. Pokoknya nggak ambles dari 150. Katakan makanya aku belinya misalnya 5 juta, ya udah aku beli lagi 5 juta lagi. Kan budgetku 10 juta sebenarnya kan, gitu loh, Mas. Kalau aku bisa jadi beli 50 juta itu karena satu dan lain hal yang itu tadi. Oke. Jadi bisa jadi banyak gitu. Kalau misalnya kayak gitu, terus dia nggak turun lagi dari stop loss gitu kan. Oke. Nggak turun dari 150, ya wes 10 juta Ah, itu ya gitu. udah berarti ini kondisinya beli nih, ya kan? Mm-mm, Kondisinya mm-mm. beli, katakanlah hari ini belilah ya kondisinya. Iya, Berarti katakanlah dapat nih di 153. iya. Ya, katakanlah average-nya turun lah jadi 160-an lah ya kan. Mm-mm, Jadi kan mm. karena di atas 5 juta, di bawah 5 juta kan seimbang kan. Ah, Ya kurang mm-mm. lebih 160-an lah average-nya turunnya. Terus Iya, kondisinya kita bicara kalau ke atas, naik ke atas ya berarti udah hold kan. Karena kan iya. tadi Mbak Vina bilang kalau misalkan saya udah masuk 5 juta dia naik ya udah saya diemin dan saya jual Ah, sesuai dengan target mm-mm, profit. Terus juga kalau mm-mm. misalkan dia turun ke bawah maksimal saya average down ya paling 10 juta begitu kan. Dan kalau Iya. naik ya udah ya itu rezekinya gitu. Terus Mm-mm, nah, mm-mm. sekarang pertanyaannya kalau misalkan besoknya nih, besoknya Iya. 150 dibawa turun, apa yang dilakukan? Mm-mm. Tak cut loss lah. Di cut loss semuanya. Iya, kan baru dikit. Maksudnya kan minusnya dikit. Oke, berarti Keburu cut loss lah. berarti Keburu tetap gitu untuk cut loss. tetap disiplin cut loss ya. Iya, karena aku bilang, Kondisional ketika misalkan lagi nggak dipantau meleng dikit di bawah ARB ya nggak bisa jualan. mm-mm. Iya, terus besok kan jadi udah nggak 7% lagi, Mas. Dari atas misalnya kita, itu udah 5% ke bawah. Ini jadi minus 15% kan, langsung ARB besoknya, Mas. Itu minus lagi kan kita gitu. Misalnya nih, Tapi kalau kita beli price action. misalkan gini, ini kan Mm-mm, turun ke 150 ya kan, mm-mm, average rate mm-mm. kan di 160 nih, katakanlah belum sampai 10%. Ini ya ini udah 10% lah ya, udah 11% nih, 12%. Loh, 5% aja tak cut loss, Mas. 2% aja tak cut Enggak, loss. maksudnya gini, kalau misalkan Mm-mm, dia misalkan ya, misalkan nih mm-mm. ketika dia breakdown 150 lalu Iya, besoknya naik lagi nih, apa yang dilakukan? Average down nggak? Apa diemin aja? gimana sih, Mas? Nggak paham. 150 kan di breakdown nih ARB hari ini. Heeh. ARB atau ARB ARB, atau ini? ARB. Heeh, Kita bicara heeh, ARB. Mbak Vina lagi meleng nih. heeh. Mbak Vina nggak sempat buang di bawah 150. Iya, Udah kekunci. Mau jualan kan juga udah nggak bisa. iya. Terus besok dibawa naik. Itu didiemin. Di average down nggak? Yes. Kekunci berarti minusku logikanya udah dalam ya, Mas ya? Iya, udah 11%. 12%. Enggak, biasanya nggak tak AVG, biarin aja. Biarin aja. Heeh. Oke. Kan kan balik kan ke hargaku. Balik Maksudnya lagi. terus dia naik kan? Berarti Gitu. acuan ARB itu, sorry, acuan minusnya itu tunggu sudah berapa persen baru mau average down. Apa ya, Mas? Aku tuh bingung, feeling kali. Jadi gini, kalau udah terlanjur 20% kayak gitu loh.
Iya. Kalau Mas 10% emiten gorengan, loh Mas, aku tuh AVG 30 minus 30% ya Mas ya. Bingung kan orang pasti misalnya saya di match minus 4 juta, 5 juta ya udah biasa aja gitu, minus 30%. Terus aku AVG kan. Nah, habis itu Mas ya, sekali dia goreng Mas ya, itu loh Mas, separuh dari harga kita tuh loh udah kejemput lagi. Jemput, betul, betul. Iya, jadi ya santai aja gitu. Oh gitu. Berarti ketika eh, dia naik lagi, ya udah didiemin ya karena masih Iyalah, kan ada biarin aja masih di udah bawah lima uang belas segitu. persen, masih di bawah dua Iya, puluh persen lah ya. iya. Kan artinya dia balik lagi kan ke harga yang tadi gitu loh. Terus seandainya seandainya udah telat Seandainya nih, mulu, Mas. nah, udah telat di 150 sudah di bawah ARB nih, ya Hmm. kan? Terus tiba-tiba ada muncul bid nih, Saya artinya jarang punya nggak suka nggak Mas. punya Iya, kesempatan untuk exit berarti kan? mm-mm. Iya, Berarti kita mm-mm. bisa hajar kiri nih untuk exit. Itu akan exit atau enggak? Enggak. Saya udah itu udah di ya tergantung kan tadi kan stop loss pertama kan areanya memang di bawah 150 kan Mas. Heeh, Misalnya di 148 gitu ya kan. heeh. Terus dia ARB. Pas di ini ya aku cut loss dulu gitu. Kalau kalau Soalnya kan tetap cut loss ya. Jadi ketika ketika ada yang ngebid, masuk nih bid ya kan di iyalah aku posisi cut ini. loss dulu. Mm-mm. Intinya selama masih ada kesempatan untuk buang ya udah buang aja gitu. Kan Mas emang nih emang komitmen awalnya kan di 148 aku harus buang gitu kan. Walaupun udah sampai ke 140 katakanlah ya udah buang karena memang udah telat gitu. Jadi Udah ARB-nya ARB. udah kan Nah, karena udah gitu. ARB Karena terus kalau ada yang ngebid, ya ini kesempatan nih buat exit. Jadinya mm-mm. hajar kiri buat exit gitu ya. Jadi tapi kadang-kadang Mas aku nggak exit juga kok gitu. Kalau misalnya udah terlanjur nggak dari atas nih, terus ARB kan di bawah ARB buka. Nah, dari atas tuh udah 17% gitu kan. Value-nya udah gede nih. Ya aku nggak buang, biarin aja mah gitu. Ya itu kan hitungan 17%. Kalau ini kan hitungan masih 12%. Oh, hitungan 12%, terus ini buka ya, gitu, buka. Sebenarnya kalau dijelasin kata-kata tuh aku juga bingung ya, Mas. Kadang tuh feel aja aku mau nambah apa enggak gitu. Tapi kalau kayak model gitu, ya kan kadang ERB ada yang buka, terus ditutup lagi, buka kayak gitu kan, Mas. Suka Betul, gitu betul, kan. betul. Nah itu Powal pun waktu itu gitu. dapat Enggak, kesempatan aku mah, buat enggak, enggak ARB aku buang. kebuka nih. ARB kebuka berarti kan ada kesempatan untuk exit. Pertanyaannya Heeh. ikutan exit atau Enggak, enggak? enggak, enggak. Kadang aku udah sepasrah itu loh. Bukan pasrah ya, tapi lebih ke apa ya Mas ya? Ya, Bingung intinya aku. nggak mau rugi lah ya, biar nggak cut loss lah ya. Iyalah Mas, ngono namanya bisnis apa yang mau rugi? Ya gitulah. Jadi udah mendingan, udah mau dibawa Udah kemana, tak ikutin lah ya. Nanti udah. udah terlanjur enggak? Masalahnya udah terlanjur minusnya udah jauh dari area. Kan tadi misalnya 150 kan. Area stop loss misalnya 148. Maksudnya aku maunya cut loss di 148, tapi udah dibawa sampai ke 140 kan Hmm, ARB terus buka gitu kan ceritanya. ah, ah, Berarti kan sudah lebih panjang kan? mm, Kecuali masih ke 148 ARB, 148 ARB gitu, Mas. Buka ya aku buang. Karena kan memang stop loss-nya di 148 tadinya mm. gitu. Nah, tapi kalau dia ARB sampai ke 140, 135 terus dia buka dikit ya udahlah Mas, aku nggak mau rugi lah gitu. Ya udah biarin aja dan aku nggak akan AVG down. Soalnya aku nggak suka ARB hunter tiba-tiba nanti begini gitu. Ya udah terserah dia dulu gitu. Nah, terus aku pakai Fibonacci itu kan, besok 7% penurunan dia sampai di sini gitu. Oke, terus Bingung, Mas. Soalnya udah ke gimana ya, Mas ya? Ya apa ya ngomongnya tuh bingung ya. Entah feel atau apa gitu. Pokoknya ya aku ya nggak mau rugi insting lah, itu Mas. namanya insting. Ya aku Udah nggak mau rugi insting lah. namanya insting. Terus selanjutnya nih pertanyaannya, sehari itu mantau berapa saham dan berapa kali entry dalam sehari? Eh, di portoku tuh Mas ya, fast trade itu price action dengan aku cuan 20% itu aku bisa 5 saham. Satu lima hari enam mantau saham. 5 saham, 5 6 Iya, saham. heeh, Itu gitu. dipantau. Entry-nya berapa saham? Semuanya.
Entry-nya tuh gimana maksudnya? Ya Dalam ya berarti enggak kadang ah, kan udah numpuk gitu kan, jadi mm, 6 gitu loh. oh enggak, maksudku gini. Eh maksudnya satu hari itu, oh berarti kok akumulatif ya, bukannya 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 sehari mantau berapa dan entry berapa saham gitu. Enggak akumulatif gitu. Jadi Berarti kalau kadang kan misalkan ada udah yang belum keluar, ada yang belum Heeh, keluar, kan otomatis numpuk kan. mm, Tapi aku batasin ya udah segitu gitu, semampuku segitu. Terus kan udah tak catetin semua, Mas. Aku lo tinggal gulung-gulung di kasur aja, sama gulung-gulung di kasur, sama lihat catatan OTP-nya Mas Alfian di sini. Tak catat itu semua di kertas sudah. Trailing stopnya udah tak pasang sekarang. oh berarti eh misalkan nih baru baru tiga saham gitu, berarti masih ada kuota dua sampai 6. tiga saham lagi gitu kan. Heeh. Itu baru Heeh. searching tuh, screening. Heeh. Heeh. Nah itu Heeh. cari per section gitu kan. Heeh. Nah kalau Iya udah itu. sampai 6 udah. Udah berhenti. Nah terus maintenance-nya gimana? Kalau udah ada di portofolio 6 itu maintenance-nya gimana? Dilihatkah satu-satu? Ya udah tinggal lihat portofolionya aja gitu, Mas. Aku sama lihat catatan Mas aja. Udah itu doang. Berarti Kalau lihat porto kalau nggak, maksudnya gini, kan sama laptop, udah punya nih 6 6 saham ya kan. Nah heeh. itu and maksudnya maintenance-nya ini dilihatkah satu-satu marketnya gitu. Enggak ya? Gimana sih Ar- Mas? Enggak paham Bang. jadi misalkan nih, Oh, order booknya ta? Order book gitu ta? ya Kanan nggak kiri itu. ya nggak harus order book marketnya, kan kalau tadi Mbak Vina bilang kan ngelihatnya kan chartnya ya kan, acuannya dari Heeh. chart. Nah maksudnya kalau udah punya koleksi 6 saham nih ya, punya Heeh. 6 saham, terus Heeh. maintenance-nya bagaimana, artinya kan harus dipantau nih. Iya, Nah harus dipantau, nah cara mantaunya gimana? kan di handphone kan aku itunya entry-nya. Ya, aku sama nonton film sama itu ya tetap aja aku bawain handphone itu Mas, portofolio itu terus langsung buka Ngelihat trading chartnya view. gitu satu-satu Heeh, gitu. nggak tiap saat gitu. Trading view kan udah aku garisin kan udah nyatet kan yang Mas itu Heeh. kalau dia udah profit gitu kan Hmm. misalnya udah plus gitu ya Mas ya kan aku udah tahu TP-nya di mana pokoknya di sini gitu terus ya udah tinggal aku pasang order book Mirai kan semuanya itu loh stock price. Itu Hmm. kan Hmm. bisa banyak Hmm. semua saham tak masukin 6 itu Hmm. ya Hmm. udah Mas sesekali aku ngeliat itu gitu Oh, berarti oh nyala misalnya laptop. nyala laptopnya nyala Oh tapi berarti kadang tak tinggal kemana tak tinggal treadmill sama pokoknya handphonenya yang tak bawa terus gitu terus misalnya nanti eh, udah mau deket TP gitu mas ya Hah? aku udah pasang auto sell soalnya takutnya kan kayak candlenya ekor doang gitu kan Hmm. Hmm. udah aku pasangin auto sellnya trailing stopnya gitu terus nanti hmm, apa ya misalnya dia dibawa turun ada yang dibawa turun gitu mas ya kayak Hmm. koal gitu. Hmm. Ya, terus tinggal mikir. Soalnya apa ya, Mas? Hatiku udah sepasrah itu gitu loh. Ya nggak, Mas, maksudnya. Ngerti, ngerti. Jadi, mau dibawa turun gitu. Ya udah tuh baru aku ngeliatin candle hariannya gitu. Oh, begini. Berarti kayak gini. Oh, ini dilewatin. Gitu aja. Oh berarti tetap pakai auto order biar biar nggak ketinggalan harga, targetnya di sini. Kalau Iya. kalau kalau ngeset auto order itu TP-nya itu semuanya apa 50%? Enggak semuanya lah, Mas. Udah semuanya. Tergantung aku maunya berapa persen dulu. Kayak Jekon tadi kemana 50% dulu gitu kan. Sampai di 0386 382 ya. Di Fibonacci itu 50%. Misalkan udah sampai area target nih, ngesetnya itu TP-nya, buang barangnya setengah persen, 50% setengahnya atau langsung banyak. Halo. Kenapa Mas Direktur? Nah ini
Lanjut lagi pertanyaannya nih. Berarti kan eh ketika pasang auto order dan Ya, itu target TP, katakanlah pakai Fibonacci kan. iya. Nah, targetnya di target pertama Fibonacci 0382. Nah, itu kalau misalkan sampai ke 382, biasanya pending ordernya itu buang semuanya atau setengahnya. Tergantung itu aku tuh biasanya itu bisa tak cancel juga gitu. Nggak jadian gitu. Iya, Mas. Buat Kan lihat situasi lah. lihat situasi, lihat pembentukan candlenya, lihat volumenya Heeh, gitu ya. heeh, heeh. Oke. Tapi itu kan buat ini aja, takutnya cuman apa Mas kayak reject gitu doang atau apalah gitu. Tetap aja tak pasang, tapi nanti aku tetap pantau juga. Oke, oke, oke. Berarti ya tergantung kondisi lah ya. Kalau misalkan memang memang kira-kira masih masih kuat untuk naik, ya udah mungkin ada peluang untuk naik ya TP dulu setengah. Tapi kalau misalkan hari Iya. itu masih volumenya besar dan Heeh, kan banyak. Heeh. tekanannya masih kuat, ya udah semuanya di hold aja sampai Iya, 05 lagi dan 0618 gitu. iya lagian kan juga masih ini. Jekon sekarang masih bagus ya. Masih harusnya Iya. 05 kecapai nih Eh, 196. tadi loh. Tadi aku TP tuh 19. Oke, oke, oke. Terus ada cerita apa lagi yang biasanya dilakuin? Ada entry di saham apa lagi yang punya kesan-kesan? Suaranya nggak ada nih. Halo, Hmm. halo, Halo. Mas. Iya, halo. Ada. Suara. Oke. Kesan-kesan apa lagi yang eh Jadi apa ya Mas ya? Apa ya bingung nih. Ya banyak gitu. Jadi intinya intinya aku nggak mau rugi. ini nggak mau Sebisa rugi? mungkin aku nggak mau cut loss. Sebisa mungkin ya Ya, gitu. ya. Berarti acuannya eh apa Ya namanya namanya? bisnis Mas. Kan kata Betul, Mas betul. gitu. Makanya aku pilih emitennya yang nggak aneh-aneh gitu. Ya walaupun mungkin kok aneh sih NDX dipilih ya nggak apa-apa Mas. Itu sering digoreng kok. Pokoknya hargaku bawah aja aku aman. Ya, yang penting ada price actionnya kan, karena acuannya Iya kan di yang bawah. Heeh. terpenting ada price action. Iya, terus hargaku posisi di bawah. Kalau udah terbang-terbang kan aku nggak mau sekarang. Makanya itu Mas, ketika orang baru besok ya aku kan juga banyak kan gabung grup-grup gratis-gratis di Telegram itu. Besok ini ya pantau ini. Aku udah cuan 20% gitu. Ya udah kan Mas, gitu. Aku tinggal keluar. Oke. Sekarang ini kan kenapa sih eh saya tanya-tanya nih dari tadi nih, karena Iya, memang karena memang kan setiap season meet kita sebetulnya tuh direkam gitu untuk di oh, share kan. Nah, cuman khusus ini kenapa banyak tanya, ini sebetulnya mau ku share di grup eh, yang reguler, di grup biar jadi pembelajaran teman-teman di grup itu pun kalau boleh. oh, aduh Sebentar. malu. Terus, Nah, terus ya boleh apa? nggak nih di share di grup reguler? Iya nggak apa-apa, tapi takut menjerumuskan nanti. Ya, ini bukan bukan masalah harus ngikutin teman-teman di grup, Oh, ya iya. teman-teman juga nih kalau misalkan boleh di share sama Mbak Vina ya. Ini Nggak apa-apa lah. eh, Ya nggak saya juga. sih ngingetin ya untuk ditelaah lagi obrolan kita tadi, ditelaah lagi terus di dicari positifnya, skenarionya, artinya yang dari kesimpulan kesimpulan tadi aku ngomong sama Mbak Vina ini masuk 5 juta. Artinya Mbak Vina sudah punya backup per saham itu sekitar setidaknya 5 5 3 kali itu tiga bisa loh, kali 3 lah ya. kali.
tiga Iya. kali, tiga kali sampai 5 kali ya. Kalau bicara Ya. 5 juta, average downnya 30 juta ya itu udah bukan 3 kali lagi. Kalau 3 kali ya 15 juta, Iya. ya kan? Kadang Berarti 3 kali juga ini kok udah bisa gitu. Karena kalau misalnya kayak koal itu kan emang udah agak panjang dalam ya kalau nggak salah itu. Jadi aku bisa 5 kali gitu. tergantung kalau misalnya udah terlalu dalam berarti ngajarnya besar gitu ya. Terus gini, kan kita tahu ya saham yang suka arah, terus saham yang suka kalau udah narik tuh kenceng gitu. Artinya kalau saham itu tarikannya kenceng gitu, Mas, ya kan? Berarti kalau kita udah ke bawah dalam, sekali dia narik balik gitu. Hmm, bener karena dia ada Selama ada koreksinya kan. selama aku pilihnya saham itu yang lagi ini, Mas, yang uptrend itu loh. Yang penting uptrend ya, nggak counter Mm-mm. trend ya. Nyari saham yang uptrend, walaupun saham yang digoreng tetap nyarinya yang uptrend. Iya, kalau yang downtrend gitu misalnya kayak apa ya waktu itu sempet lihat WMPP atau apa ya, ya enggak itu Mas, Hmm, aku malas gitu. Kan ada yang MA5, 10 apa tuh rapi berjejer gitu kan Mas ya. hmm, hmm. Gitu. Terus di atas MA 200 gitu. Kalau down banget ya ngapain Mas gitu. Dan Berarti aku pun nggak akan memilih saham itu gitu, males. hmm, 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 hmm. Ya itu Tahu dia. nggak? Hmm, Yang inget loh Mas, aku HDIT itu kan HDIT itu aku sangkut kan di bawah ARB berkali-kali tuh. hmm, hmm, Itu sahamnya masih down down kalau nggak salah hmm, itu. Lupa aku. Nah, itu aku minus 2,8 juta gitu kan. Aku masuk lagi kalau nggak salah itu, Mas. Terus dibawa sampai itu loh, Mas, yang candle itu loh. Sebenarnya wassalam itu kan aku bayanganku, waduh bisa dibawa ke 50 tuh. Yang itu, Mas, candlenya. Besoknya naik, Mas. Untung aku belum cut loss tuh. Dan average down nggak? Enggak, Nggak. enggak Oh, tapi. berarti dibawa dibawa naik sampai lagi Mm-mm. pertimbangannya apa? Ini kan lagi turun. Oh, belinya di sini. Iya, kan aku ada sisa kan, Mas, yang aku belum TP atau gimana. Lupa aku lah gimana itu. Udah tak buang, masih ada sisa. Belum belum buang apa gimana. Lupa saya, Mas. Hmm, Terus dibawa turun terus tuh berhari-hari kan. Tapi untungnya tuh cuma tinggal 5 juta. Itu pun minusnya bisa gede juga loh, 2,2 jutaan lah. oke. Lupa lah gimana tuh, Mas, pokoknya. Ya. Nah, akhirnya itu ya udahlah biarin aja. Pokoknya saya udah ini aja. Makanya mah udah santai aja gitu pikirannya. Ya udahlah hilang-hilang 5 juta gitu kan, Mas. Hmm, Kalau dibawa ke situ. Saya berarti udah males. Kalau udah saham gini saya lihat ke aduh ngapain aku pilih saham ini downtrend kan Mas ya tuh. downtrend. FOMO aja waktu itu lihat di running trade Gatel terus lah ya. enggak iya enggak ngelihat trennya itu gitu Mm-mm. Mas. Nah, aduh ngapain ya milih saham ini udah terlanjur ya udah keterlanjur kayak gitu mah aku nggak akan navigate down gitu Mas biarin aja gitu. Nah, aku lihat sampai di mana dia berhentinya gitu. Baru kalau kalau emang terlalu Mm-mm. dalam baru average down. Terus Dan tapi average aku lihat down-nya pun juga teknikalnya. tunggu dia berbalik arah, nggak asal Iya, average down. nggak tiap turun aku tambah, tiap turun tambah ya nggak gitu juga, males Mas gitu. Udah sekalian aja 30%, 30% udah gitu. Aku nggak pernah AVG down setiap turun berapa tik aku pukul, aku nggak kayak gitu. Aku males Mas. Karena nanti uangku udah habis, dia ternyata masih dalam lagi gitu. Nggak Mas maksud saya. Nggak banget. Karena Gitu. nggak nggak nyerok lah. Soalnya gini, misalnya nih, dan aku paling nggak mau ngebit. Soalnya ketika itu masa momennya dia naik udah habis, semua akan kejemput aku. Jadi jadi makin banyak kan aku meresikokan uang gitu loh. Intinya nggak nggak nangkep pisau jatuh lah ya. Kalau misalkan nangkep Aku pisau nggak mau. jatuh kan Heeh. dia lagi turun-turun-turun di average down. Ya itu nangkep pisau jatuh berdarah-darah kan bisa keseret lagi. Iya, jadi aku misalnya 5 juta ya udah gitu. Karena dari awal aku udah berpikir 100% hilang pun ya udah nggak masalah gitu kan, Mas. Jadi mau dia sampai nurun gimana aku ya udah terserah kamu mau turun di mana sampai di mana gitu kan, Mas. Mm-mm. Kalau saham itu uptrend kan enak ya, mungkin dia kepentok MA 5, MA berapa gitu kan. Tapi kalau downtrend ini kan susah pas HDIT ini aku. Jadi aku mikirnya ya udah aku pun males buat AVG down
tak tunggu aja sampai di mana. Nah, pas dia itu udah ARB 83 kalau nggak salah apa, itu kan dia naik sampai 16%. Gitu, tuh baru akhirnya cuan dong gitu. Oke, Mbak Vina, eh, sebelum join di Alphard nih, ya kan, berarti kan tradingnya kan fast trade, cuman tiap cut loss 5 juta, 5 juta. Nah, Itu nggak tahu Mas soalnya. nah itu belum tahu metodenya kan. Berarti Nggak. kesimpulannya nih untuk temen-temen di grup nih, Mbak Vina saat ini udah pakai metode apa sekarang? Cuman pakai itu trend line, terus price action, Fibonacci itu doang Mas. Kan baru itu belajarnya. Baru itu belajarnya, cuannya udah berapa? Aku nggak pernah cuan di bawah 10%. Nggak Per pernah saham cuan. ya. Per Satu saham lebih saham ya. dari 10% berarti. Iya loh. Lebih dari 10%, rata-rata 15 sampai 20% per saham. Iya, bahkan ada yang sampai kayak kapan tuh bisa ada yang 40%, 50% gitu. Dengan Kayak menggunakan price action. Intinya iya. ada reversal, ada price actionnya entry. Mm-mm. Dan nggak asal Dan price action, cari saham-saham yang lagi ramai gitu kan. lagi uptrend terus Dan lagi saham uptrend. yang emang aku juga sering masuk gitu. Berarti tetap Tahu lah. tetap dicatat ya Mbak ya, tetap di jurnal ya. Iya, tetap aku catat, Mas. Jadi tahu nggak saham Jadi itu nggak aku asal catat trading loh. gitu, maksudnya nggak asal Enggak. trading tuh ya, ya udah beli inilah masuk portofolio udah biarin, terus beli lagi ini biarin. Ketika beli Enggak. ya dicatat di note ya, di buku atau di Iya, kertas gitu kan. iya, 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 emang kayak Karena gitu. kan kita Jadi nggak bisa mantau semuanya di ingatan. Mungkin kita bisa enggak. ada Pasti aku kegiatan catat. lupa, ya berarti dicatat. Jadi Mm, kita bisa ngeliat catatan, terus tinggal iya. ngelihat chartnya, tinggal ngeliat Loh, order iya, booknya. Mas. Saya kadang-kadang udah nggak ngeliat bid offer, tau nggak sih? Sekarang itu saya pegang catatan gitu ya. Terus misalnya saya lagi sama meeting gitu atau sama ngapain tuh aku udah pegang catatannya, terus sama buka trading view gitu. Kan udah digarisin kan sebelumnya. Oh, ini di sini atau kalau di RHB, Mas, kan aku pakai RHB ya kebetulan. Chartnya RHB itu persis chartnya trading view gitu. Jadi terus Hmm, dia live gitu kan. ya, iya. Ya Ya, itu platformnya, platform chartnya juga trading view gitu maksudnya ya. iya, trading view plek gitu. Persis Mm-mm. banget Ya, karena gitu. memang ada beberapa broker yang kayak di BNI Sekuritas juga platformnya platform chartisnya dia kerjasama dengan trading view. Heeh, gitu. Terus jadi ya udah bahkan sampai jadi kadang tuh kayak bingung juga gitu Mas. Ya sambil main sama ngapain gitu kan. Cuman kok trading cuman ngelihat ini doang sih. Udah cuman ngelihat kertas gitu Mas. Udah nggak ngebit overnya kadang-kadang tuh. Lihat ini aja portofolionya. Oh, ini udah berapa? Oh, ini udah mau mendekatin gitu. Gitu. Soalnya mungkin karena tenang ya Mas. Jadi ketika orang itu kayak RMKE kan Mas, waktu aku bilang Mas Alfian itu Mas ini bener nggak gitu RMKE Raja. Mm-mm. Nah aku udah beli dulu kan. Orang baru nyebut Raja RMKE itu aku udah cuan berapa persen di Raja gitu. Udah di atas 10%. Jadi aku udah santai kan. Karena udah dapat price actionnya di bawah ini. Iya, jadi aku udah santai gitu. Orang baru gini gitu, akunya udah santai kayak Jekon. Orang udah gini, aku udah santai kan, Mas gitu. Tuh, karena Udah, ketika heeh, ketika masih di bawah kita udah beli ya berarti ya. iya. Berarti artinya walaupun dengan begitu tetap spekulasi sebetulnya karena kan kita dapat price action. Tapi setidaknya Heeh. beli di bawah jual di atas konsepnya terpenuhi. Iya gitu, ya itu sih. Bahkan kadang kan baru rame, terus kayak kan kadang saya juga gabung kan di grup-grup gitu kan, iseng masuk live Strabar. Maksudnya kayak yang daripada sepi gitu kan, Hmm. denger-dengerin apa. Mereka bilang, Raja, Raja, Raja gitu misalnya. Nah aku tuh udah 10% gitu, Dewi, Dewi. Nah aku udah 25% gitu. Jadi ya udah kan, terus Hmm. jadi aku santai gitu mas. Terus Udah ini dulu. Mbak Vina ada pesan nggak buat teman-teman di grup nih yang Aduh, mungkin masih masih portonya kalau ikutin trading fast trade ya kita bicara fast trade ya bukannya scalping ya beda nih.
Iya, Target ini satu hari dua aku hari nggak exit. bisa loh Mas. Aku gitu. Pokoknya intinya aku keluar harus dengan cuan gitu. Mau itu 2 hari, mau itu 3 hari gitu Mas. Mau itu 2 hari, yang penting keluar cuan, mau average cuan. Iya. Intinya gini, berarti yang aku tangkap ya, eh, apa namanya, intinya punya dana backup. Iya sih Yang itu. pertama itu dana backup Wah, untuk average down. iya. Terus, Loh Mas, sekarang gini loh, sorry ya. Misalnya nih kita punya uang dananya terbatas gitu. mm, Katakan kita mau beli satu emiten tuh cuma 5 juta budgetnya. Itu juga bisa loh. Misalnya kita dapat price action, ya udah beli 1 juta dulu misalnya ya Mas oh ya. berarti Kan kita dibagi ada dipecah ya 5 jutanya itu ya. enggak, misalnya kita punya 25 juta lah gitu ya. Satu Hmm, saham misalnya budgetnya 5 juta buat oke, satu saham. Berarti kan saya masuknya nggak boleh all in dong gitu kan. ya, Ya udah saya masuk di sat- jadi satu gini, juta. price action itu kalau setelah tak amatin kadang-kadang nggak pas udah price action langsung naik lurus gitu. Mm-mm, Nggak mesti kan. Kadang ada digoyangnya turun dulu gitu kan Mas. mm-mm, Candlenya bisa besoknya turun. Yang penting nggak kena stop loss gitu. betul, Ya itu kan juga bisa kita manfaatin untuk nambah di situ. Jadi mm, AVG kita kan di bawah gitu kan. Nah, mm. Jadi kalau buat, misalnya 1 juta lari pun ya, misalnya udah lari nih ternyata udah lari 20% kita dapat itu udah 200 ribu kan mas sebenarnya. Kalau misalnya kita punya uang 20, soalnya eh, saham gorengan itu menurut aku juga cepet banget gitu loh, dapat 10% itu bisa gitu. Ya misalnya 1 juta lari dapat 200 ribu gitu. 5 saham dapat ya. 100.000 aja juga udah bagus lah ya. Iya 100 ribu kan kita mas belinya kan nggak cuma satu saham gitu. Misalnya Mm-mm. 3 atau 4 saham 500 ribu dapatnya. Nah gitu kan. Misalnya 2 hari 3 hari 2 hari 500 ribu gitu. Sebulan ya lumayan kan gitu. Nah Gitu. terakhir nih Apa cara screeningnya gimana berarti nih? secara screeningnya tuh aku bingung mas. Aku tuh gini saham yang aku tuh tulis mas saham tuh ya dari A sampai Z gitu. Tapi Mm-mm. saham-saham yang emang sering digoreng. Kalau memang kita main gorengan, sering kita ya misalnya A nih, Antam gitu kan, Aba misalnya. Ya udah gitu-gitu aja yang kita seneng. Nah, habis itu tiap malam tuh aku lihat gitu, Mas. Mau tidur iseng-iseng atau sama ngapain aku sore-sore aku ngeliatin gitu. Oh, ini udah besok nih waktunya ada price action gitu. Misal aku belum punya saham gitu. Tapi kan saya kan nggak banyak nih, misalnya 6 saham. Ketika aku udah punya, ya aku nggak cari-cari gitu loh, Mas. Berarti ya Mm-mm. berarti tetap tetap ngafalin ya. Iya, nggak ngafalin, tapi tak tulis aja tuh di kertas gitu kan, Mas. Oh, misalnya nih, Jekon, Raja, Dewi, Raffi, misalnya gitu ya, Mas. Ya, itu aku liatin dia sampai di mana gitu. Kalau dia udah naik hari ini, misalnya kayak waktu itu Raffi kan, aku udah dapet 60% apa 50% tuh, lupa dari Raffi. Atau Dewi nih, Dewi gitu, Mas ya. Seret, Dewi kan udah dapet kayak kemarin. Udah lumayan kan, 35% atau berapa, lupa. Nah, itu terus kan gini kan dia tenang kan, nggak kemana-mana kan, nggak naik dan nggak turun. Tapi dia candlenya lama-lama turun kan. Ya udah mas, aku tungguin dia di bawah lagi nanti. Jadi aku nggak mau ketinggalan dia gitu. Berarti Kayak udah Raffi. punya catatan dari historical pergerakan sebelumnya dicatat nih sama apa aja gitu ya. Ikan aku udah TP kan si Raffi kemarin. Ya sekarang kan Raffi udah beberapa hari ini kan turun kan. Eh, Nah itu aku pantau lagi. Jadi dalam 1 bulan, misalnya dalam 1 bulan, saya cuma main Dewi sama Raffi misalnya mas ya. Terus karya apa, ya saya nggak masalah. Anggap aja saya memang punya usaha di situ gitu. Misalnya ya kita ngomongin bisnis gitu ya. mm-mm. Atau saya jualan dagangan misalnya. Ya barangku Raffi, Dewi itu kan nggak masalah gitu. Yang penting aku cuan kan gitu. Jadi pergerakan dia aku ikutin gitu. Ketika dia naik aku TP, terus aku tunggu bawah lagi, gitu kan Mas. Aku buy Mm-mm. lagi, aku TP lagi, ya gitu aja. Jadi aku nggak mau pusing-pusing banyak-banyak gitu. Jadi ya memang ya udah kalau misalkan udah cuan di situ, eh, besoknya dipantau lagi, diliatin lagi gitu ya. Nah, paling kan dia ada dari naik kan paling 2 hari 3 hari kan masa entah bandarnya akumulasi lagi atau Mm-mm. apa kan Mas Mm-mm. gitu. Ya Tinggal gitu. kita wait and see berarti ya kalau kayak gitu ya.
Kayak SMDM gini kan udah kan kemarin SMDM tuh Mas ya, aku udah cuan 40% ya, orang tuh baru masuk kan yang Mm-mm. ATH-ATH itu gitu, aku udah Heeh. exit gitu di situ. Nah, pas dia udah kayak gini kan udah turun-turun, aku nggak ngelirik dulu gitu, tapi kan itu udah jadi catatan aku gitu loh Mas, mau sebulan, setahun pun aku beli dia terus kan nggak ada masalah gitu kan Mas. Betul. Jadi ya udah aku tunggu, oh dia dia besok turun, nanti kalau dia downtrend banget ya nggak apa-apa, tak tinggalin dulu gitu kan. Oh, udah Di, downtrend. Terus kalau ketemu price action baru masuk lagi gitu ya. iya bener gitu aja berkali-kali. Berarti Sebulan nggak aku banyak dapat. mantau saham ya intinya ya. Iya loh Mas, ngapain? Ya kayak misalnya kita punya toko ya, aku punya dagangan ABCD ya udahlah itu aja. Tapi tetap misalnya saham gorengan, ya kadang-kadang juga tetap ngelihat yang di top gainer apa sih? Misalnya saya nggak pernah tahu gitu, tapi lagi ini gitu. Ya kan bisa juga kan. Ya Tapi juga. nggak tahu ya Mas, kenapa sekarang kalau aku nggak dapet price action tuh aku males masuk gitu. Kayak udah males gitu. Soalnya aku udah nyaman di situ dan pas orang lagi rame, lagi booming, aku tuh udah setidaknya udah pegang 10% gitu. Karena udah Entah 5 atau sepuluh karena persen udah gitu. masuk di bawah, udah dapat di price actionnya di bawah kan price action kan. Iya, gitu. Dan ya udah sesimpel itu. Terus kalau turun apa gitu ya. Kayak sekarang biasa aja gitu, Mas. Udah minus gitu. Kan hanya sebatas angka kan, tapi Hmm, belum hilang kan duit gitu. betul betul. Berarti sebetulnya tuh kita belum rugi ya, Belum masih lah. minus. Karena kalau Iya, kalau kecuali kalau kita jual berarti kita jadi rugi. iya dong. Ya boncos lah gitu. Equity nggak akan tumbuh. Tiap masuk turun cut loss, tiap masuk turun cut loss. Iya, stres gitu. Itu aku dulu. Karena emang pas masuk juga nggak ngerti kan Mas, udah tinggi apa nggak tahu apa yang harus tak lakuin gitu. Jadi setiap turun AVG kok makin lama makin banyak, tapi harga masih turun terus gitu. Kalau sekarang enggak, aku tarik Fibonacci, aku lihat oh penurunan terdalam tuh di sini gitu. Ya udah gitu. Terus Nanti kalau udah dapet tak balik Fibonacci-nya gitu kan Mas? ya dibaliknya untuk nyari target gitu lah ya. Heeh, heeh. Ya berarti metode yang kita pelajari sejauh ini eh, ber apa ya bekerja dengan baik ya. Iya sih, baik Art- banget menurut aku. Bahkan aku belum paham loh chart pattern yang apalah itu Mas suka penan atau apa aku nggak ngerti, belum belum paham gitu. Masih belum apa. Ya, intinya dengan apa namanya kita paham price action terus bisa menggunakan Fibonacci dengan baik sebagai target-target level penurunan atau kenaikan itu udah Mm-mm. cukup ngebantu banget lah. Iya banget, banget, banget gitu. Misalnya kayak kita udah kena ARB gitu, kan bisa dihitung kan 7%-nya. Oh, 7%-nya nih pas di Fibo rasio ini gitu. Besok dia mantul nggak gitu. Nah, dia mantul, kita bisa AVG dong di harga itu. Aku nggak mau turun dikit AVG, turun dikit AVG. Aku nggak mau Berarti kayak gitu. intinya sabar ya Mbak ya. Kan ada tuh yang nggak sabar tuh, aduh lama banget nih turunnya gitu. Itu Iya, untuk untuk sabar loh. untuk ngilangin sabarnya gimana itu? Sekarang gini loh, kalau pikiran aku Mas, karena aku juga bisnis ya, cuan kan nggak harus tiap hari gitu, ya kan? Betul. Terus Terus sekarang saya cut loss hari ini dengan uang misalnya cut loss 2 juta gitu. Besok kejemput ya kan nyesek juga gitu ya. Kenapa enggak kita sabar 1 minggu misalnya. Yang penting uang kita enggak hilang atau enggak gimana gitu. Hmm, oke. Kecuali emang tadi kan, ya itu loh Mas kayak waktu itu saya kekes kan. Mas bilang stop loss di bawah 176. Saya baru minus 1% itu pun saya akan cut loss gitu. Ini kan Walaupun oh karena dekat ya dengan level cut loss-nya ya. iya gitu. Nah, kalau memang udah terlanjur keseret, enak-enak diem di atas tiba-tiba ARB kan itu bisa. Nah, itu kan langsung kan loh 20 loh Mas tahu nggak SBMA kalau SMDM saya nggak pernah SBMA itu kan nariknya juga parah Mm-mm.
Mas ngerasa nggak ketika kita ditarik dari atas itu udah langsung minus 20%. Uang saya beli 5 juta pertama itu udah minus itu udah 1.700.000, 1 juta. Saya santai aja gitu. Besoknya itu kejemput Mas sekali tarikan gitu. Kali tarikan naik ke atas langsung kejemput ya. Iya, iya, iya. Match, Mas tahu sendiri. Saya minus tuh 4 juta gitu ya udah. Ya masa saya harus cut loss gitu. Ya udah terlanjur soalnya udah dalam sekalian. Udah Menarik dalam banget ya. sekali. Price action nih sebetulnya eh, bermanfaat banget gitu. Maksudnya bukan bukan hanya untuk swing gitu kan. Kalau kita mau fast Iya. rate, katakanlah sehari 2 hari juga tetap bisa. Bisa banget, bisa banget. Jadi Contoh kayak nggak harus fast rate. Ini kan precision kan lebih bercerita tentang di mana saya harus entry dan di mana saya harus exit gitu kan. iya, Kalau bener. misalkan kita udah entry besoknya naik kita mau TP pun juga sebetulnya nggak masalah. TP itu kan sebenarnya mau ke area Fibonacci berapa atau saya cukup dengan 2%, 3% kan sebenarnya terserah gitu kan Mas ya. Kita ngerasa cukupnya di mana atau apa Betul. gitu. Pencapaiannya sampai cukupnya di mana betul. Heeh, pokoknya yang penting aku dapat harga bagus gitu. Ya samalah kayak kita dagang ya menurut aku kalau misalnya aku udah kulakan gitu Mas dengan harga yang aku udah dapat harga bagus, mau saya cuan cuman dikit pun nggak masalah Yang gitu penting kan. cuan. Nah, gitu. Kalau kita nggak mau nunggu sehari 2 hari ya udah langsung jual aja. Tapi kan cuan gitu loh, walaupun cuma 2% misalnya. Terus tadi cari saham lain, saham gitu aja terus. Oke. Ini terakhir nih Mbak. Pesan-pesannya untuk teman-teman di grup apa sebelum kita closing session obrolan ini kita lanjut ke private. Nah, untuk teman-teman di grup pesannya apa? Aduh, aku nih nggak ngerti loh Mas. Sebenarnya aku juga baru kan di saham. Hmm, Cuman sih kalau menurut aku tuh paling penting tuh ini loh, apa sabar itu sabar sabar Mas. ya. Itu sabar itu sih yang paling penting. Terus sama ini sih mau ilmu apapun eh psikologi sih Mas menurut. Soalnya kalau saya minus ya udahlah gitu. Itu sih. Ya udah dulu Sabar. gitu. Terus Nanti soalnya kalau kita panik itu kita nggak bisa berpikir kan. Itu hmm, harus gimana gitu. Jadi cari solusinya. Ini aku harus gimana ya money biar manajemennya juga harus tadi kayak Mbak iya, Vina bilang ya. heeh, Kalau benar benar modal banget. modal kecil pun juga sebetulnya bisa ya pakai price action sebetulnya bisa cuan. Ya modal kecil artinya juga cuannya juga kecil. Tapi kalau kita hitung secara nominal modal 5 juta per saham, kalau masuknya per saham 1 juta, cari price action, cari 10% harusnya udah Seratus cukup ribu. lumayan 100.000 ya. Iya dong, Mas. Sekarang misalnya kita punya uang 10 juta, dua saham dulu, berarti kan kita entry-nya 2 juta, 1 juta, 1 juta gitu kan. Kan Mas kita masih punya 8 juta kan sisa Hmm, gitu. Kalau dia udah lari ya udah gitu. Misalnya dapat 20% dalam 1 hari kan sering ya kalau emiten gorengan tuh bisa 15%, 20% atau nunggu 2 hari. Lah, kayak atau bahkan loh Mas, ada yang 1 minggu tuh 100% kan. betul. Nah, kalau kita dapat dari harga bawah 200.000, misalnya 20%, 200.000 dua saham kan 400.000. Kalau 20 hari ini hit terus gitu, ya berarti kan lumayan Mas bisa 8 juta. Ya, Berapa intinya ya? juga nggak boleh menargetkan sehari harus cuan sekian gitu kan. Nggak bisa, nggak bisa. Nggak Pokoknya bisa saya, menargetkan hari ini tuh saya tuh harus cuan sekian, gua harus sekian cuan sekian nggak nggak, bisa ya karena nggak bisa, kondisi market nggak bisa. nggak kendaliin ya kita ikut arus market gitu kan kadang Semakin, 3 hari baru cuan bisa iya, yang penting kan nanti hasil akhir kan, hasil akhir gitu. betul. Soalnya semakin kita pengen, aduh aku tiap hari ini harus cuan kan akhirnya kayak yang memaksakan banget Terus pesannya Mbak emosi. Vina nih untuk metode yang Mbak Vina gunain kan price action nih yang kita pelajarin selama ini Mm-mm. teman-teman di grup juga belajar price action. Nah, selama Mbak Vina menerapkan metode price action lalu menggunakan Fibonacci, trendline, dan seterusnya, ada pesan apa untuk baiknya menggunakan price action itu? Mm-mm.
Apa ya Mas, ya sama aja sih kayak yang lain gitu. Cuman menurut saya sih ya itu sih Mas, money manajemennya sih. Walaupun kita dapat price actionnya, tapi kalau kita asal HK dengan all in juga agak ini ya gitu. Jadi tetap money management ya. Kayak misalkan ya nggak boleh entry banyak-banyak, nggak boleh apa namanya. Ya intinya Iya. sabar, jangan nafsu ketika ketika dihadapkan dengan order book kadang-kadang nih lotnya kebanyakan gitu kan. Oh gitu. Iya 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 iya. Ya udah gitu. Pokoknya saat saya sih 1:3 atau 1:5 gitu. Untuk Jadi entry saya ya. ada dana tiga tiga kali gitu atau 5 kalinya gitu. Oke. Misalnya saya ada budgetnya 25 juta satu saham, ya saya masuk 5 juta dulu. Kalau dia udah lari, ya udah berarti kan rezekiku cuma 5 juta gitu, Mas. Oke. Tapi kalau misalnya dia turun tapi belum kena stop loss, ya itu bisa dimanfaatin gitu kan, dananya masih ada. Oke nih jadi aku simpulin. Jadi Mbak Vina ini entry itu Heeh, masuk pertama kali ini ya heeh, 5 juta. Terus kalau dibawa turun sedikit masih di atas support, Mbak Vina heeh. masuk lagi 5 juta. Jadi total maksimal biasanya Mbak Vina tuh entry 10 juta. Atau misalkan baru masuk 5 juta udah dibawa terbang, ya udah berarti memang rezekinya segitulah ya. Kalau dapat Loh, 10% 500.000 pun juga lumayan kan. loh jangankan gitu, waktu itu masuk list Mas, dia langsung brek gitu, berapa menit sih Mas, udah langsung 17% gitu. Jadi cuman 5 juta bisa jadi 1 juta lebih kan gitu. Sorry sorry, iya 900 ribuan Ya lah kurang gitu. lebih lah segitu udah cukup Kurang lebih satu banget gitu juta. kan. Heeh. Nah, makanya Ya berapa menit dong Mas gitu kan. mm, makanya nih Enak ya. Heeh. buat teman-teman di grup kan juga biar jadi pelajaran. Ini Mbak Vina konsisten cuan setiap hari ya Mbak. Iya hampir setiap hari sih Ya hampir gitu. setiap hari karena kumulatif nih, kumulatif dari Iya. transaksi kemarin TP-nya Heeh. hari ini, terus transaksi kemarin juga TP-nya baru besok dan besok TP gitu. Kalau Iya, masih pokoknya belum, mau itu loh Mas, walaupun saham saya diem di situ, ngendon di situ. Contoh lah INDX Mas, saya berapa hari sih nyimpen gitu, dia diem di situ-situ aja. Dewi, inget banget Dewi itu kan diem aja di situ berapa hari, tapi sekalinya dia boom tarik gitu kan, kenceng banget. Nah itu berarti kan emitenku nggak keluar gitu. Ya udah. oke, ya, mungkin ini berguna banget sebetulnya buat teman-teman di grup. Nah, lepas dari metode yang kita pelajarin, protection, nih kan teman-teman di grup juga harus dapat apa ya, insight dari trader yang benar-benar bisa menerapkan precision dengan baik sebetulnya. Jadi pengalaman-pengalaman kayak gini saya rasa nih sangat bermanfaat lah gitu buat buat teman-teman di grup dan aku sih minta izin ya Mbak ya buat Iya nggak di apa-apa share sih. di grup dan ini saya akan closing recording ini untuk teman-teman di grup. Nah, nanti kedepannya teman-teman di grup bisa coba aplikasikan metode yang Mbak Vina lakuin dan ini juga bukan anjuran sebetulnya, cuman ini adalah salah satu metode yang dilakukan seorang trader. Dalam hal ini mungkin Mbak Vina melakukan transaksinya ya seperti yang tadi sejauh ini kita obrolin dan yang penting utamanya money management dan sabar, nggak boleh panik ya Mbak. Dan sebetulnya Hmm. kita entry itu dengan uang yang kecil dulu. Kalau kita pakai money management yang baik, ketika diseret pun tenang. Jadi nanti di bawah tinggal leverage down lagi. Tapi kalau misalkan kita udah entry dengan uang yang besar sekaligus, sekali transaksi besar sekaligus, yang adanya kita spekulasi di situ dan ketika market turun kita udah nggak bisa lakuin apa-apa. Yang terjadi adalah ketika cut loss dan itu nominalnya besar, cut lossnya ya kita akan kena mental. Tapi kalau misalkan kita masuknya pelan-pelan kayak tadi Mbak Vina sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Kalau Mbak Vina eh, menganggap 5 juta ini ya untuk modalnya Mbak Vina ya terbilang cukup lumayan, tapi ini sepertiga atau seperlimanya dari modalnya Mbak Vina per saham. Artinya ya itu kan kecil ya, bisa dianggap kecil. Masuk dulu satu,
satu kali uang 5 juta naik ke atas, ya Mbak Vina nggak pernah mikirin mau average up. Kalau udah naik ya udah TP-nya di mana, nikmatin cuannya walaupun 500 sampai 1.900.000 itu udah lumayan gitu. Memang Loh, targetnya. saya pernah loh Mas. Jadi waktu itu kan saya tuh iseng sebenarnya niatnya cuma nandain gitu, biar nggak lupa kan. mm, Cuma 1 juta itu di saham lupa saya apa ya, Bumi kalau nggak salah tuh Mas ya. mm, 1 juta doang niatnya buat nandain. Dia udah terbang 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 ya udah aku biarin aja. Dapatnya 200.000, dapatnya dua tiga ratus ratus ribu ribu. tetap di TP, Iya, nggak ada average up kan. enggak biarin aja Nah, itu udah. dia yang tadi saya maksud. Jadi kalau misalkan udah entry sekian, jangan ngelihat kecilnya. Ya, biasanya nih Mbak, teman-teman di grup nih mungkin ya, yang suka nanya saya nih, Mas Alfian boleh nggak saham Bumi average up? Mungkin saham yang lain boleh nggak average up? Nah, ini kan seolah-olah jadi kayak kurang gitu. Ya price actionnya nanti kan jadinya nggak dapet sih Ya, gitu average akhirnya. price-nya nggak dapat di price action gitu kan. Jadi naik Mm-mm. average price-nya, dan kalau keseret jadinya lebih beresiko. Mending kalau saya sih daripada buat average up, saya mending cari saham yang lain. Toh nggak cuma Bumi kan, misalnya yang lagi terbang kan banyak yang Mm. lain dan cari di bawah gitu. Berarti budget average up-nya untuk cari emiten lain yang masih punya Mm-mm. peluang beli di bawah. Iya gitu. Ya Oke. daripada ini kan. Iya benar beli 1 juta. Betul, Kok betul. beli 1 juta ya udahlah biarin aja gitu mau terbang kemana terserah. Mbak Vina, Niatnya makasih cuma banget buat nih nandain. obrolan kali ini. Ada yang Iya. mau disampaikan lagi nggak untuk teman-teman di grup? Aduh Mas malu saya sebenarnya ya Nggak itu apa-apa. itu sih yang saya lakuin sih itu gitu. Tapi beda ini kan untuk saham yang ini ya Mas yang gorengan parah ya gitu. Mm, Tapi kalau memang saham-saham yang kayak agak bagusan gitu kan ya mungkin naiknya kan emang apa ya Mas kayak BBRI gitu misalnya. Naiknya kan paling cuma 2% tiga mm, persen gitu kan. mm, Ini beda kan kasusnya gitu loh Mas ya kan. mm, Kalau saham begitu kan nggak mungkin ARB ya mm, kan. Dan pergerakannya pun nggak liar, itu dananya juga mungkin agak beda gitu kan biasanya. mm. Jadi, Naik, jadi lebih disesuaikan lah ya sama mm-mm, strategi per emiten mana. Jadi harus bisa milih nih emiten-emiten yang mm-mm. liquid atau yang market cap-nya lebih besar, dan ini saham gorengan modalnya lebih disesuaikan. Iya itu, karena kalau udah dibanting Mas, walaupun kita dapat price action misalnya kita lengah dikit atau enggak sempet TP atau lupa apa ya, dari kita beli 5 juta, kalau dibanting, sekali banting ARB, kita pas di atas itu udah jutaan pasti minus. Kalau kita panik pasti cut loss gitu. Udah pasti bisa jutaan lah gitu. Padahal Intinya, cuma 5 juta modalnya. jadi intinya tetap insting juga, apa lepas dari apa yang kita Mm-mm. pelajari selama ini di grup, eh, insting juga harus ini ya, apa namanya, harus tetap diasah. Jadi jangan panik gitu, jangan Iya, kalau panik, panik terus mah kita nggak bisa harus punya mikir. strategi ya Mbak ya. Iya, kalau panik juga kita nggak bisa mikir kan. Ini apa nih jalan keluarnya gitu. Yang penting kan belum cut loss. Kalau kita udah cut Hmm, loss pasti down kan misalnya nih. hmm, Tapi kalau kita belum cut loss, kita kan masih bisa mikir ini diapain ya gitu. Supaya gimana pun aku keluar harus cuan. oke. Mbak Vina, ini terakhir nih, ini beneran terakhir di obrolan kita untuk teman-teman di grup. Mbak Vina kan masuk 5 juta, 10 juta maksimal, kalau udah kebanting banget masuk 25 juta gitu kan. Sekarang udah Ya cuan kadang berapa sampai nominalnya? 40. Aduh, jangan dong. Ya pokoknya pokoknya bisa sehari 2 hari gitu ya atau Mm-mm. 3 hari. Mm-mm. Biasanya tuh Mas kayak 3 hari gitu ya. Satu emiten tuh bisa 50%, 20 minim itu 25% sih. Lihat aja 25% dari 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 10 track juta atau dari 5 juta atau dari 25 juta? bisa Rata-rata rata-rata tuh saya masuk 10 juta sih 10 gitu. juta. Berarti kalau 25% dapat 2.500.000 lah ya Iya, tapi per di Porto kan emiten. bisa 6 saham gitu. Jadi ya take 6 profit saham. bisa 10 juta 2 hari, tiga Oh, belas karena 6 juta. saham ya. Iya dong. Oh, iya. Oke, makasih banyak Mbak Vina untuk obrolannya. Next kita Iya. bikin session ngobrol-ngobrol lagi kayak gini, dan untuk teman-teman di grup
Saya rasa obrolannya udah dapat banget nih poin-poin yang tadinya sebetulnya saya nggak ada pemikiran untuk share di grup, tapi dengan ini sebetulnya session privat saya sama Mbak Vina, dan ketika obrolannya menarik untuk di share, ya saya coba gali nih pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin buat pelajaran saya, buat pengingat saya juga, nggak cuma untuk teman-teman di grup, saya pun juga harus harus belajar. Terkadang teman-teman di grup cuan, saya enggak gitu kan, atau mungkin kebalik, teman-teman di grup nggak cuan, saya cuan sendiri gitu. Karena kan saya nggak pakai sistem satu arah. Kita lebih, ya masing-masing tradingnya saya bantu roadmap. Saya nggak mau memanfaatkan member untuk beli di sini, saya entry duluan, ketika harga sahamnya naik saya exit duluan, baru saya info yuk exit exit. Ya saya nggak pakai kayak gitu. Jadi saya juga mengajarkan biar teman-teman di grup ini eh, mandiri, nggak tergantung lagi dengan pihak manapun, termasuk dengan saya hanya ngebantu roadmap, saya hanya ngebantu metode technical analysis, menggunakan metode prediction, menggunakan tools Fibonacci, menggunakan trendline dengan baik, sehingga nantinya bisa screening saham, dan saya juga ajarin screening sahamnya gimana. eh, Ya ini ya, apa namanya, analogi klasik ya, gurunya sama, materinya sama, mata pelajaran sama, papan tulisnya sama, satu kelas, ada yang ranking satu, ada yang ranking dua, bahkan ada yang rapotnya merah. Jadi tergantung gimana kita menyikapi materi ataupun eh, diskusi-diskusi yang kita obrolin saat session meet eh, berlangsung. Oke, mungkin untuk obrolan kita sama saya dengan Mbak Vina cukup sampai di sini. Kita lanjut di session-session ngobrol bareng trader selanjutnya. Bye bye.